berobat itu nggak tahu kenalannya siapa ngasihkan nomor HP saya sampai saya jengkel, lu kok dikasih? Dok, saya mau konsul. Loh, kamu COVID nggak? Sampai saya udah kejem gitu. COVID tuh, COVID jangan ke praktek saya ketularan. Saya bilang gitu. Terus kemana? Orang-orang tanya gitu, ke IGD. IGD ditutup. Jadi sebenarnya kita tuh nggak fair. Suruh ke IGD ditutup. Suruh ke praktek nggak boleh terima pasien COVID, ya kan? Akhirnya solusinya itu telekonsul. Akhirnya saya buka telekonsul. Telekonsul itu pas dokter lain mungkin nggak banyak. Saya banyak, sampai 15, saya sampai capek ngomong. Jadi 2 minggu kemarin saya banyak sekali disilam, dan dokter paru yang lain banyak, dan semua itu pasien COVID. Jadi pasien COVID itu butuh ketemu dokter sebetulnya. Kan kita suruh mereka isoman karena rumah sakit nggak cukup kan. Bahkan untuk kasus yang sedang berat pun sekarang udah nggak cukup rumah sakit. Sebagian juga isoman. Nah, isoman ini kalau mereka mau tanya, mereka memang bingung harus ke siapa yang mau ditanyain. Nah, itu mungkin program pendampingan ini mungkin saya rasa ya sangat bermanfaat untuk meredakan kepanikan atau kecemasan mereka. Nanti saya mungkin sambil ngasih lagi, saya akan bisa ya. Justru itu yang ditanya itu lah, nanti saya sambil bosan karena pertanyaan 15 dan itu ya. Dan betul, Dok. Saya mungkin ingatkan lagi ya, dari 15 itu Anda, dari pasien saya yang isoman itu jangan Anda kira ringan loh ya. Nanti Anda akan ketemu yang berat karena saking overload-nya, sehingga pasien yang seharusnya dirawat di rumah sakit itu sekarang nggak dapat tempat. Dia terpaksa dalam tanda kutip isoman, bukan karena dia pengen isoman, nggak ada lagi tempat sambil ngantri rumah sakit. Nah, itu mungkin Anda akan melihat Anda akan mungkin tertekan ya, jadi bingung ya nanti. Tapi sambil jalan aja. Ini mungkin mulai aja slide kedua. Slide kedua aja. Slide keduanya. Nah, ini yang pendahuluan aja. Sekarang ini saya rasa sekarang ini sebagian besar mungkin sudah varian Delta karena cepat sekali nularnya. Anda lihat ya, dulu kita pergi mall nggak apa-apa, pergi restoran nggak apa-apa. Sekarang ini kalau saya dengar dari pasien saya selalu iseng-iseng tanya, kerjanya apa? Karena saya ingin tahu penularannya apa. Sekarang ini lebih parah menurut saya. Ada pasien saya, kakeknya dokter di sini, dibawa ke Tretes, senang-senang gitu. Pulang satu keluarga kena semua. Yang kakek akhirnya meninggal. Saya yang menemukan dia meninggal di dalam kamar, bayangkan. Jadi maksudnya dengan kontak singkat, terus yang besok pakai masker, satu keluarga kena juga. Jadi gampang sekali menular ini yang varian Delta. Jadi kita mesti betul-betul hati-hati, jangan merasa mesti sudah divaksin apa segala, tetap aja ya. 50% lebih menular, manifestasi gejala yang lebih berat. Jadi saya menemukan pada kasus sekarang ini muda-muda sudah berat. Dulu waktu Januari itu yang berat itu yang umur 80, 70. Sekarang ini yang masuk ICU 40, 50. Tapi saya nggak tahu apakah karena orang-orang tua itu sudah divaksin, sehingga yang muda-muda ini waktu kemarin-kemarin kan belum ada program untuk yang muda, sehingga sekarang yang tua nggak terlalu, yang muda yang masuk saya nggak tahu, itu kita belum teliti maksudnya gitu ya. Oke, slide berikut. Ini mungkin saya loncati ya, virus mutasi ya, terang gitu ya. Maksudnya virus itu gampang sekali, sedikit-sedikit ada 2 macam virus di dalam badan kita udah jadi mutasi. Gitu. Jadi mutasi sebetulnya yang kita takut itu kalau mudah menular itu nggak apa-apa kalau nggak berat. Ternyata ini lebih menular dan lebih berat. Nah, itu yang paling mengerikan sebetulnya ya. Ini transmisinya lebih tinggi. Cuma kalau Anda tanya, saya tahu dari mana? Nggak tahu. Kalau kita minta PCR itu nggak bisa tahu varian. Varian itu baru tahu kalau kita melakukan WGS, tulisan bahasa Indonesia-nya WGS, bahasa Inggrisnya itu whole genome sequencing. Jadi di sequence ini sebenarnya varian apa? Nggak pernah saya minta, karena yang bisa hanya ITD UNER dan lama dan obatnya sama. Maksudnya kalau saya tahu ini varian Delta, varian apa, sampai sekarang pengobatan nggak dibedakan. Jadi kalau Anda yang tanya ya, saya ini varian apa? Jawaban saya nggak tahu. Saya nggak minta whole genome sequencing. Terus apa nggak perlu di sequencing? Lah gunanya apa? Saya tanya gitu. Satu, mesti kirim ke ITD. Sebelum dikirim ke ITD harus di PCR. ITD saya nggak tahu bayar apa nggak bayar, terus lama. Habis itu kalau sudah tahu, obatnya sama aja, nggak ada bedanya mau varian Delta mau
Cuma untuk epidemiologi, kalau satu daerah ada varian Delta itu berarti bakalan kayak gini loh, bakalan lebih mudah menular, bakalan lebih berat, jadi bakalan banyak orang terdampak dan sudah dibuktikan kan ternyata kali ini kita betul-betul kewalahan, betul-betul sangat-sangat kewalahan dan menurut saya sih sudah sampai kayak setengah-setengah kayak India, bukan setengah ya, sudah kayak India seperti itu yang Anda baca berita berapa bulan yang lalu ya. Oke, ini flu, apa sih gejalanya pada yang kali ini? Itu memang betul, saya menemukan lebih banyak kayak ini, sakit kepala, sakit tenggorokan, Anda mesti tanya tuh, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, pilek. Jadi tenggorokan itu sering saya ketemu yang sekarang, entah sakit, entah kering, entah gatel, banyak sekali pada bulan Januari yang lalu, itu nggak terlalu banyak yang keluhan tenggorokannya sekarang ada. Jadi Anda lihat ya, klasiknya COVID itu ya kayak flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, terus bisa anosmia, bisa sakit badan-badan semua, terus kadang-kadang ditemukan mual muntah sama diare, dan itu enggak selalu lama, jadi kadang diare sama mual muntahnya cuma di awal-awal, terus hilang, seperti itu ya. Oke, yang lain, slide yang lain. Ini tadi kegunaan Anda menjadi agen edukasi. Bahwa ini kita sudah baca ya, prokesnya harus pakai masker, sering cuci tangan, lakukan ini. Tapi ini untuk orang yang belum kena. Anda isoman ini kan mendampingi orang yang kena ya, maksudnya sambil kasih tahu mereka supaya ke keluarganya seperti itu. Kalau orang yang belum kena pakai masker. Tapi walaupun sudah kena, iya. Waktu ini prokesnya cuci tangan, terus pakai masker. Nah, apakah Anda kira orang yang kena itu enggak gitu? Sudah. Kalau Anda tanyain mereka sudah pada di rumah. Kalau ada pasien saya 1 tahun yang lalu dia sudah berhenti kerja karena takut kena COVID, kena aja dari suaminya. Jadi selama kita masih hidup di masyarakat, nggak tinggal di pulau terpencil yang sendirian itu, saya rasa bahaya kena COVID ini sudah akan mulek-mulek terus. Rasanya kayak bahasa Inggris bilang kan no man is an island ya. Jadi kita mesti siap-siap dengan prokes seketat apapun. Saya sudah pengalaman lihat pasien saya kayaknya juga banyak yang terkena, nggak tahu dia kecurian di mana kita nggak tahu. Dan Anda kira tempat yang paling aman, ini ironisnya ya, ironisnya saya mau ngasih tahu cerita bahwa dokter-dokter yang kerja di rumah sakit kayak saya itu kan sudah dijauhi sama keluarga, pulang ada teman saya disemproti sama istrinya, terus disuruh tidur sendiri apa karena takut menular. Anda tahu pada saat kemarinnya di swab, yang dokternya enggak kena, yang di rumah sakit kayaknya enggak kena, karena mungkin pulangnya malam. Terus kita ketemu pasien udah pakai APD level 3 karena kita tahu itu COVID kayak saya. Yang kena malah istri dan anaknya kena semua. Dari mana? Dari pembantu, dari sopir. Jadi paradigmanya udah kebalik. Yang kita kira tempat paling bahaya adalah rumah sakit, ternyata orang yang kerja di rumah sakit nggak apa-apa. Yang kita kira paling aman adalah rumah, kita lengah. Kenanya di rumah. Jadi sekarang klasternya keluarga. Ya kan? Benar kan, dokter? Betul, tapi yang kena itu di kantor, di keluarga. Jadi Anda pikir, oh selamat saya enggak kerja di, untung saya enggak kerja di rumah sakit, saya cuma jadi mungkin dosen loh ya. Sekarang enggak ada yang luput dari bahaya, menurut saya enggak bisa. Kita harus jadi paranoid, semua orang adalah berbakat menyebarkan virus, makanya harus prokesnya diperketat. Jadi sudah enggak bisa ngomong lagi mana yang tempat bahaya, enggak ada, semua orang bahaya. Dan kalau saya boleh cerita, karena saking masifnya kali ini, orang-orang yang positif itu sudah nggak isoman, karena kalau satu keluarga kena, yang terus kalau isoman semua siapa yang beli makan, siapa yang ke pasar. Jadi yang swab positif itu jangan dikira zaman dulu Januari atau tahun lalu begitu swab itu positif, orangnya takut langsung pulang ke rumah terus diisolasi. Sekarang ini loh sudah di swab positif, cerita perawat saya pergi ke pasar, ambil ATM. Jadi kita mesti mikir kalau kita lagi antri di Indomaret, jangan-jangan sebelah kita, belakang kita tuh OTG. Harus paranoid deh semua sekarang, orang yang saking banyaknya itu tidak mungkin isoman. Orang-orang itu mereka harus pergi beli makanan untuk keluarganya. Jadi wis nggak bisa terkontrol lah menurut saya. Mungkin sebagian udah pada daplek, nggak ada yang langsung isoman itu nggak. Bahkan perawat-perawat pun, ada perawat yang saya kenal pun cerita kalau dia punya kenalan perawat lain sudah swabnya positif masih ke pasar, masih belanja lagi. Apalagi orang-orang yang nggak mau diswab kayak pedagang-pedagang di pasar. Ya nggak tahu, maksud saya ya nggak tahu lah, kita cuma mikir semoga cepat berlalu aja, saya mikir gitu. Kalau memang ketularan semua ya sudahlah,
biar semua ketularan sudah nanti habis itu kan ya selesai kalau ketularan semua. Sampai saya cuma punya pikiran gitu karena tidak terkejar dengan vaksinasi. Menurut saya nggak nututin kali ini. Oke, slide berikut. Nah, ini peran FKTP kita ini bukan FKTP ya. Ini jadi peran-peran yang puskesmas, klinik itu testing, tracing, treatment. Jadi kalau ada orang yang satu kena, misalnya si A, harusnya kita nanya, Anda pernah dengar nggak di Singapura kok tracing? Tracingnya sama di Korea. Hebat sekali kalau ada orang tracing, misalnya saya kena gitu ya. Zaman dulu saya baca. Saya akan ditanya 2 hari terakhir itu saya kerja di mana, saya pergi mana aja. Oh, saya pergi Starbucks, saya pergi McD, terus di jam berapa gitu. Jadi di Singapura itu ditugaskan satu petugas untuk tracing, duduk nanyain orang itu 24 jam saya diinterogasi. Oh, saya pergi McD hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Nanti dia akan kasih tahu pengumuman di community siapa yang pergi ke McD di Kertajaya jam 10 sampai jam 11 harap lapor gitu sampai di Singapura. Terus pergi ke Starbucks, terus saya habis dari McD saya ke pasar. Loh, kok di Singapura dibilangin yang pergi pasar ini jam segini sampai segini beli kue di sini kayak gitu. Di Indonesia ya enggak mungkin lah, gimana kita nggak bisa kayak gitu. Tracing kita paling kamu ketemu siapa, paling teman kantor sama teman orang rumah, cuman itu tak. Kalau di Indonesia itu kalau mau, kalau sekarang dengan overload kayak gini siapa yang sempat tracing. Dulu memang puskesmas rajin, yang serumah disuruh datang terus disuruh swab PCR. Nah, itu kalau PCR di puskesmas nggak bayar, masih nggak bayar sih kalau sekarang. Jadi kalau istilahnya kalau kita merasa ada teman atau koas, oh saya tadi ketemu ini positif ya, kita minta tracing. Kalau kita kerja di rumah sakit kayak di Suwandi itu masih bisa yang kena, terus teman-teman yang kena yang seruangan di tracing itu memang disuruh swab itu. Tapi kalau di masyarakat nggak tahu saya masih jalan apa nggak tracingnya. Ya jalan, tapi dengan masifnya pasien kayak gini belum tentu mau semua di tracing. Bahkan pasien saya udah bilang dia udah ke puskesmas minta di tracing karena orang rumahnya dia kena. Puskesmasnya nggak mau loh kalau nggak ada gejala. Mungkin saking overloadnya reagennya apa tenaganya nggak tahu juga. Ya, jadi ini sebetulnya fungsinya yaitu dokter dan puskesmas, klinik, FKTP tingkat 1 itu testing, tracing, treatment. Tapi pertanyaan di Indonesia yang bayarin siapa? Kalau di puskesmas sih memang dibayarin masih, tapi puskesmas tuh petugasnya sudah keluar suruh vaksin, sudah suruh swab di Pulau Suramadu. Jadi tinggal sedikit. Oke, slide berikut. Ini kan mungkin sudah punya ya, Dok, film-film edukasi pasien harus menggunakan masker, tidur dan kamar mandinya harus terpisah, personal hygiene, ukur suhu harus, ini rada penting ya, ukur suhu 2 kali sehari. Dan menurut saya ya salah satu alat yang penting untuk isolasi mandiri itu termometer dan pulse oximeter itu ya. Kalau nggak ada itu susah, kita nggak bisa mantau bahaya, tanda-tanda bahaya. Untuk keluarga yang dari orang yang konfirmasi COVID harus melapor ke FKTP menggunakan masker, terus kamarnya idealnya harus cahaya dan ventilasi cukup, membersihkan kamar setiap hari. Nah, keuntungan dari UC yang jadi isoman, menurut saya sih orang-orang yang Anda sebar kuesioner itu kalangannya pasti menengah ke atas ya, pastilah. Kalau lihat level mahasiswa dan dosennya, pasti yang didampingi itu secara nggak langsung udah tersaring ya. Tapi siapa? Kalau misalnya pedagang tahu di pasar apa ya tahu tuh caranya pakai Zoom virtual, nggak mungkin kan. Jadi pasti secara nggak ini Anda sudah tersaring, yang akan Anda dampingi ini bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas yang melek teknologi lah menurut saya. Dan rata-rata pasien saya yang telekonsul dengan saya itu sudah punya termometer dan pulse oximeter. Jadi dia bukan orang yang nol putul, tidak ada basis pengetahuan. Sudah pinter kok masyarakat itu. Padahal sudah, kalau saya tanya berapa sih saturasi Anda, udah pada jawab. Jadi nomor 1 sebelum Anda mulai Anda mesti tanya punya alat apa orang itu, apakah punya pulse oximeter dan punya termometer. Kalau di rumah yang para kader yang mau damping ini punya pulse oximeter nggak masing-masing? Boleh sampai punya pulse oximeter? Punya, Dok. Punya. Mahasiswa punya? Mahasiswa punya? Mungkin sebagian ada yang punya karena sebagian ada yang terdampak, Dok. Oh ya, kalau mahasiswa saya sarankan kalau memang nggak keberatan ya punya, supaya nanti tunjukin. Karena ada pasien saya nggak ngetik.
Saya nggak ngerti cepet gini. Ini yang mana sih yang saturasi? Anda tahu ya, pulse oximeter itu dua, satu saturasi, Ya. satu heart rate. Nah, dia Iya. langsung baca ini dong, 112 sama Ya. sama 98. Saya sampai pusing. Ya, yang 112 itu kalau 100 lebih Anda tidak tahu itu nadi. Tapi kalau sama-sama satunya 97, satunya 8, satunya 97, satunya 88 95. ya. Gimana Anda tahu kalau dia lihatnya munyer-munyer gini bingung karpet dewe. Mana yang anu ya bingung. Akhirnya saya bilangnya tunjukin aja di kamera. Tak suruh balik gini. Jadi mahasiswanya harus bisa baca loh ya. Maksud saya siapkan mahasiswanya dok. Maksudnya itu ada Iya, macam-macam dokter. loh ya. Kita kalau beli pulse oximeter itu ada yang numpuk dua vertikal, ada yang horizontal lah. Anda harus tahu yang mana yang heart rate. Karena kalau kita lihat di sini tuh ada simbol hati memang sebetulnya kayak gitu. Tapi orang kan nggak ngerti. Saya udah pernah telekonsul orangnya nggak bisa bedakan. Dia bacakan ke saya kayak gitu. Hati-hati ya. Kalau pas salah satunya 100 kita tahu itu heart rate. Kalau sama-sama 97, 98, 95 Anda mana tahu. Kalau orangnya sendiri nggak tahu gimana Anda tahu. Suruh dia tunjukkan di depan kamera seperti ini. Jadi kita harus tahu loh ya. Bacanya mana yang pulse, mana yang saturasi, mana yang heart rate. Itu ada dua soalnya jangan bingung. Ini sudah kejadian. Oke? Ini ditanya ibu tidur harus tidur terpisah. Kalau orangnya cukup punya mampu, kalau orang-orang yang nggak pasien saya disuaniin tukang becak, itu yang nggak bisa, itu ya keruntelan. Makanya itu dibawa ke asrama haji sama pemerintah ya. Kalau pasien-pasien yang Anda hadapi, kira-kira menurut saya level menengah ke atas, ya bisa. Kalau nggak isolasi di rumah, mungkin mereka pergi ke hotel, kadang-kadang gitu. Nggak isolasi di rumah, kalau dia nggak punya kamar satu sendiri, dia biasanya ke hotel. Kayak gitu ya. Oke, slide berikut. Ini sudah tahu ya, yang ditanyain salah satunya ya, Anda ngapalkan aja nih. Salah satu, ini sambil saya langsung mulai aja ya, pertanyaan-pertanyaan orang COVID itu ya. Satu, dia tanya, obatnya sudah betul apa belum? Itu pasti ditanyain sama dia. Itu pertanyaannya dia. Dan dia rata-rata sudah minum obat, enggak gundulan. Mereka tuh sudah beli di, halo dok, di mana itu sudah minum. Dan minumnya enggak karu-karuan. Sudah minum oseltamivir. Jadi tolong para isoman yang mendamping ini sudah mengapali dok. Obat-obat yang untuk penanggulangan COVID, Anda baca ya pedoman di COVID itu kalau antivirusnya sebetulnya untuk orang OTG tanpa gejala itu boleh minum, boleh tidak. Kalau gejala ringan sampai sedang boleh minum. Sekarang yang dianjurkan sebetulnya favipiravir atau Avigan ya. Anda tahu ya merek-mereknya, ada beberapa yang keluar ya, namanya Favical, terus Avigan itu agak mahal, terus satunya lagi favipiravir yang generik. Nah, itu obat-obatnya, dosisnya tahu sudah hafal ya? Dosisnya untuk Dok, Avigan kemarin atau sudah favipiravir itu disosialisasikan. ya sudah kan itu tahu itu mereka tanyakan bolak-balik dan 5 hari kita bilangnya mereka pasti tanya gimana caranya saya perlu minum nggak ya? Nomor satu dia tanya saya sudah punya semua kalau vitamin sudah jago tuh orang-orang minum vitaminnya banyak satu deret semua ini dibaca selainnya berapa banyak vitamin C yang harus kita minum nah untuk udah dikasih ya tuh dok ya obat-obatan kemarin sudah dikasih Sudah tentang dok. obat-obat Sudah. yang ngasih siapa? Dokter Imelda, ketua satgasnya Yusi dok. Oh, oke. Ya sudah. Jadi kalau Ya. vitamin C kira-kira di atas 1.000 ya yang diminta ya sama di pedoman nasional. Vitamin D untuk pengobatan itu saya ulangi lagi pengobatan itu 5.000 sampai 10.000. Kalau suplemen itu sebenarnya untuk orang yang maintenance kayak kita yang tidak sakit sebetulnya 400 sampai 1.000. Tapi yang ideal sebetulnya diukur. Jadi kalau mau main buta aja ya, pasien COVID nggak bisa kemana-mana tuh. Terus periksa vitamin D ini 400.000 harganya. Sudah tahu kalau vitamin D ini periksanya 400.000 mahal. Ya. Jadi kita jawab aja kalau lagi sakit minum aja 5.000. Loh saya enggak punya, mereka teriak-teriak gitu. Saya punyanya 1.000. Ya wis karep pula, nah kamu dobelin lah, saya juga pusing. Udah didobel aja ya, 6.000. 3 kali, 4 kali. Itu ditanyain, ada yang cerewet sekali ya. Nah, nanti ketemu yang cerewet sekali. Gimana nih 1.000 ya? 1.000 kita bilang udah diobati 1.000-nya didobel lah 2 kali sehari. Vitamin D harus minumnya setelah makan karena dia larut dalam lemak ya. Nah, vitamin C nanti kamu tanya yang diminum dia itu berapaan. Kalau sekarang Anda hafal nggak preparat-preparat yang vitamin yang mengandung zinc tahu ya sudah. Tegavit, Decomset itu mengandung zinc. Kenapa milih itu? Karena ada zincnya. Udah kayak gitu ya. Yang ditanya mesti itu aja vitamin dia nunjukkan. Kalau dia nggak tahu ya Anda suruh lihat di depan kamera suruh pegang obatnya seperti ini. Saya sering gitu. Udah. Taruh di depan kamera saya lihat dia bilang gitu.
Terus obat-obat yang biasa, obat kencing manis harus tetap diminum. Nah, yang mereka sering minum lagi itu antibiotik. Apakah perlu antibiotik? Dulu sih pedoman yang lalu kalau memang ada gejala infeksi, misalnya agak susah nih gejala infeksi. Biasanya leukosit naik gitu kalau ada labnya atau batuk purulen kayak gitu. Kalau enggak yakin ya dikasih antibiotik yang dianjurkan pada COVID itu azitromisin dan levofloxacin untuk yang dicurigai ada infeksi sekunder gitu ya. Tapi kalau orangnya kelihatannya baik-baik saja ya nggak apa-apa, nggak usah antibiotik. Antivirus perlu nggak? Kalau saya sih antivirus itu boleh ya boleh enggak sih. Kalau tergantung dia sudah hari keberapa. Anda perlu tanya nomor satu, Anda tanya ini hari keberapa sakit. Hari keberapa itu bukan dihitung dari swab. Hari keberapa itu dihitung dari gejala. Jadi tanya Anda mulai enggak enak badan berapa hari, Anda mulai dia panas, apa itu berapa hari. Kenapa perlu berapa hari? Karena perjalanan Anda sudah baca ya, perjalanan COVID itu fase pertama adalah fase replikasi virus, ya kan? Dan sudah dikasih belum kemarin? Fase replikasi virus. Fase kedua fase apa? Itu yang bahaya. Fasenya itu hiperinflamasi. Nah, ini yang perlu saya ingatkan lagi. Fase hiperinflamasi itu tidak terjadi di awal 7 hari pertama. Fase inflamasi itu masuk di 7 hari kedua. Jadi jangan senang-senang. Semua orang yang saya temui di rumah sakit yang jelek itu, yang taunya sesek itu sudah isoman, bukan fresh. Datang hari pertama demam tidak ada kayak gitu. Jadi orang-orang itu ceritanya mesti sudah batuk, pilek, demam 7 hari, 5 hari. Terus kenapa ke rumah sakit tambah lemes dan tambah sesek? Jadi yang Anda ini tugasnya memantau yang orang isoman yang di 5 hari pertama ini, apakah dia akan berlanjut ke hiperinflamasi. Gimana caranya kita kenali orang ini masuk ke hiperinflamasi, kapan dia mulai ke rumah sakit. Kalau dari awal kamu sudah anjurkan ke rumah sakit, nggak cukup. Wong yang masuk hiperinflamasi aja banyak yang nggak tertolong. Kalau Anda lihat di video yang meninggal di rumah sakit di MPRM itu beneran itu nggak bocok. Dan itu yang masuk hiperinflamasi yang saking banyaknya kita nggak bisa tolongin seperti itu ya. Makanya sekarang kalau saya visit pasiennya udah baik saya pulangin walaupun dia masih positif karena giliran untuk menolong pasien lain ya. Jadi kalau 5 hari pertamanya itu masih nggak apa-apa. Anda perlu tanya nomor satu Anda tanya ya. Walaupun dia cerita ini saya sudah minum ini balikkan lagi. Ini hari keberapa? Saya tanya gitu. Kamu udah sakit berapa hari? Saya 2 hari enggak, hari keberapa kayak gitu. Jadi kamu mulai panas hari apa kayak gitu. Oh saya mulai ini kan tanggal 20 ya. Saya panas mulai tanggal 16 gitu dia bilang. Nah, Anda mesti waspada loh. 16 ke 20 itu 5 hari. Ini masuk di periode 5 hari kedua atau 7 hari keduanya dia. Itu yang paling bahaya di situ. Jadi bukan hari pertama, bukan. Dan coba slide berikut. Habis ya ini? Ada dok. Caca? Ini sudah next dok, mungkin jaringan saya dok. Sebentar. Atau saya gantikan ya Ca? Iya boleh dok, maaf ya dok. Nggak apa-apa. Ya. Sudah tampak dok? Iya, oke. Udah ya, ini yang tanpa gejala ya biasa. Terus yang lainnya dok, yang gejala ringan ya, gejala ringan tadi. Ini dok. Ini kalau suspek ya, biasanya ya pasien-pasien isoman itu mesti tanya. Kebanyakan isoman itu tidak semua swab PCR loh dia. Loh saya ini kontak dengan orang tua saya, anak saya, terus saya demam, saya perlu swab PCR enggak? Jawabannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah pada orang yang ringan itu sebetulnya di swab PCR untuk diagnostik, setelah itu tidak perlu lagi. Tapi Anda perlu tahu di lapangan bahwa untuk swab PCR pun tidak semua orang punya uang dan punya kesempatan. Jadi kadang-kadang dia cuma swab antigen kayak gitu. Kalau pertanyaannya, dia perlu swab PCR. Ya kalau ada waktu, kesempatan dan biaya memang iya. Terus dia tanya pasti, loh di mana saya mesti swab PCR? Nah gitu kan. Pernah pasti ditanya gitu. Jawabannya di mana-mana, di lab-lab kalau mau bayar mah di mana-mana banyak, di lab Pravia, Parahita, semua rumah sakit terima.
Masalahnya ada uangnya nggak itu? Maksudnya swab PCR itu paling nggak tahu nggak berapa? 800 minimal ya kan? 800 sampai 1 juta. Nah, terus setelah tahu ya, jadi kalau saya nggak punya uang, jawabannya kemana? Ke puskesmas. Tapi memang 2 sampai 3 hari lah. Selama nunggu itu ya boleh dikasih ini, vitamin C, vitamin D. Kalau kamu yakin swab antigen kan murah ya, 150.000. Ya udah langsung aja dikasih antivirus. Kalau nggak punya uang, nah Anda tahu nggak favipiravir ini mahal apa nggak, Dok? Tahu nggak favipiravir berapa harga? Belum tahu, Dok. Mahal. Satu Dijualnya antivirus. iya, Loh, 20 itu nggak ribuan ya, mahal, Dok. Dok. Kalau punya uang itu juga nggak punya, nggak ada barang. Nggak Jadi ada barang, Dok, Inje. ya, Apigan itu kalau dibeli ya 1 juta lebih karena butuh 40 tablet kan 2 kali 8 tablet di hari pertama, 2 kali 3 di hari 2, 3, 4, 5. Saya udah hitung. Itu butuh 40 tablet. Harganya itu puluhan ribu kalau favipiravir. Nah, terus sekarang kalau punya uang dapatnya gimana? Nggak ada jawabannya. Jadi nggak ada orang bisa beli antivirus datang ke apotek sudah nggak mungkin di apotek itu ada. Hanya ada udah diborong. Paling kamu beli di Halodoc. Halodoc aja pasien saya cuma dapat oseltamivir. Yang bisa dia dapat cuma favipiravir nggak pernah nemu. Saya nggak tahu pasien yang bisa dapat tuh karena di rumah sakit di tempat saya kerja hanya dijual untuk pasien rumah sakit. Jadi kalau untuk dapat favipiravir itu orang harus jadi pasien rumah sakit. Nah, mau jadi pasien rumah sakit harus ke IGD. Antri, nggak bisa penuh IGD-nya, antri 2 jam 3 jam. Kedua, datang ke praktek, nggak mau saya udah nolak, nggak bisa, kamu pasien COVID kok datang ke praktek saya nanti nularnya. Terus gimana dong? Nggak ada jalan. Makanya itu saya buka telekonsul, jadi dia harus terdaftar jadi pasien di rumah sakit, nanti saya bisa orderkan obat antivirus. Jadi rata-rata pasien telekonsul saya itu cuma minta obat antivirus, karena yang vitamin C, vitamin D, azitromisin sudah punya semua. Jadi sebetulnya ini kan kayak flu biasa. Kalau orangnya kupu-kupu, kamu mesti tenangkan sudah, nggak dapat antivirus ya nggak apa-apa. Kamu minum aja vitamin C sama obat-obat simptomatik seperti Panadol lah segala. Nggak usah fokus di antivirus ya. Anda jangan mengaktifkan harus dapat antivirus. Kalau nggak nanti mati oh, jangan bilang gitu deh. Soalnya tetap aja yang berat tetap meninggal walaupun sudah dapat antivirus. Bukan itu penyebab meninggalnya. Meninggal itu karena hiperinflamasi badai sitokin, jadi respon tubuh sendiri. Slide kedua, slide setelah ini. Gejala sedang, Dok. Ini dibaca sendiri, remdesivir kan nggak mungkin, ini di rumah sakit ya, oke? Gejala sedang, bedanya cuma sedang sama berat itu dapat remdesivir sama dexamethasone, sama kalau berat sekali dapat Actemra, anti-interleukin 6. Ini wis pengobatan di rumah sakit, ini bukan ya Anda nice to know lah, tapi nggak kita kerjakan baca isoman ya. Ini untuk ini. Kenapa orang-orang minum oseltamivir ya? Itu jawabannya karena oseltamivir itu lebih gampang didapat dan lebih murah. Favipiravir itu pasti jutaan, bisa sampai 900 di Suwandi yang murah itu. Generik Suwandi kan sudah murah, nggak ngambil untung banyak. Di tempat lain jutaan, yang api kan bisa sampai 2 jutaan seperti itu tergantung. Nah, antibiotik perlu nggak? Itu tadi saya bilang hanya kasus berat ada dicuriga ada infeksi sekunder. Ivermectin ini orang-orang dapat minum obat cacing ya. Ini ada pro kontra, ada yang minum ada enggak. Saya baru mulai coba di 3 pasien saya. Ivermectin dosisnya tahu ya dok, kalau pada pencegahan hari pertama dan hari ketiga tablet 12 mg. Cukup 1 kali 1. Terus untuk yang gejala sedang hari ke-1, ke-3, ke-5. Kalau untuk berat yang di rumah sakit yang sudah bergejala berat, sedang berat itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi profilaksis hari pertama, hari ketiga, gejala ringan 1, 3, 5. Gejala sedang berat 1, 2, 3, 4, 5 minum terus. Kalau fluimusil, N-acetylcysteine perlu nggak? Itu kalau kita kasihkan di rumah sakit itu bukan hanya sebagai obat batuk, tapi mengambil sifat antioksidannya, dikasihkan untuk antioksidan itu dosis 1.200. 1.200 itu kalau acetylcysteine yang 200, Anda butuh 3 kali 2 tablet. Jadi sehari 6 ya. Antibodi monoklonal itu sama plasma konvalesen hanya di rumah sakit. Oke, slide berikut. Ini saya loncati aja. Oke, baca aja sendiri. Sudah tahu ya ini yang obat cacing tadi ya. Terus lanjut. Ini sebenarnya untuk uji klinis. Ya, ini hanya untuk uji klinis. Udah, lanjut. Lanjut. Nah, ini. Oh, belum ini.
Nah, indikasinya untuk isolasi mandiri itu orang tanpa gejala ringan. Kalau di rumah sakit sedang atau berat atau kritis. Jadi tetap kalau yang kita hadapi itu pasien sedang berat, kita pasti harus anjurkan di rumah sakit dan jawaban dia sudah satu, penuh. Nah, itu tak jawabannya. Terus ternyata jawabannya apa? Kita anjurkan antri, saya bilang gitu, antri ya bisa antri ya, saya bilang gitu. Taruh nama, kadang-kadang ada beberapa IGD yang mau seperti Mitra Kenjeran itu kita bisa taruh nama kita, urutan nggak tahu ke berapa, nggak tahu mau ke 20 apa ke 18, nanti dalam berapa hari kan ada yang pulang, ada yang meninggal, nanti kita akan ditelepon, kita naruh nama kita, naruh nomor kontak kita, tetap kita orangnya harus diusahakan daftar, ya nggak tahu dia mau keliling-keliling ke rumah sakit mana, tetap harus diusahakan masuk rumah sakit sambil bertahan di rumah, seperti itu ya. Oksigen itu sangat-sangat krusial kalau pada sekarang ini, sangat-sangat krusial. Pemantauan diri sendiri dan lewat. Nah ini peran Anda itu sebenarnya yang di kotak yang isolasi mandiri, yang pemantauan secara tidak langsung melalui telemedicine, chat, telepon, atau video call. Slide. Siapa yang butuh ya tanpa gejala dengan gejala ringan? Berapa hari saya perlu isolasi? Gitu. 10 hari, di mana diantaranya harus 3 hari bebas gejala. Ternyata kalau dia hari ke-8 baru bebas gejala, ya ditambah 3 hari, dipelajari. Kalau hari ke-10 baru bebas gejala, ditambah 3 hari. Kenapa? Dasarnya kenapa? Kok tahu ya? Kenapa kok di basisnya kenapa kok bikin 10 sampai 14? Karena itu siklus hidup virus itu kayak gitu. Jadi dianggap kalau kita berdiam diri 10 hari, kita keluar dari isolasi. Sudah nggak nulari orang lain, walaupun kita nggak swab PCR. Karena memang siklus hidup virus itu kayak itu. Jadi kalau pertanyaannya nanti di itu perlu swab lagi, terserah. Itu karena dari pemerintah sudah dibilang orang yang gejala tanpa gejala dan gejala ringan atau sedang, ringan sorry, tidak perlu di swab lagi. Tidak perlu di swab lagi. Slide. Ini tahu ya, sudah diajari. Terus ini gejala ringan, susah. Ini bukan masalah itu, ini mahal dan susah. Tariknya susah. Ini gejala, ini apa namanya? Apa yang dikerjakan, itu pakai masker, berjemur jam 10 jam 1, 15 menit, makan bergizi, olahraga, oke ya. Cucian ini kamu mesti baca cucian dipisah, cucian baju yang sakit sama yang orang yang tidak sakit, terus dicuci sendiri biasa kayak gitu. Terus lagi tidur terpisah kalau bisa. Ini obat-obatannya ya, vitamin. Jadi kok pas di isoman kamu tanyain tuh, udah punya apa aja, vitamin D, vitamin C, multivitamin. Oh betul. Punya apa aja, paracetamol, kok demam. Slide. Ya ini idealnya ya, siapa sih punya kamar kayak gini yang di Indonesia? Susah ya. Oke. Lah iyalah ya, menyinggung perasaannya. Semuanya dempet-dempetan. Oke, slide lagi. Ya ini ya, oh gini, jadi kita bilangin mesti semangat, jangan terlalu mikir penyakitnya, seperti itu ya. Baca tuh drama Korea aja, nggak usah baca berita COVID, saya bilang gitu ya. Terserah, pokoknya harus yang positif lah. Terus, nah ini, tanda-tanda bahaya COVID itu apa? Sesak. Nah, kita tahu dari mana? Kalau dia punya pulse oximeter, kita tanyain berapa saturasinya. Kita warning mulai tanda bahaya adalah di bawah 94. Terus kita lihat dia mulai nafasnya susah. Nah, ini saya mau bilang ya, kalau pas isoman virtual ya, jangan cuma lihat yang ngomong. Kadang-kadang pasiennya itu diwakili anaknya. Tapi saya enggak mau. Saya mesti bilang, saya mau lihat pasiennya sebentar, saya bilang gitu. Jadi dia, kadang saya harus suruh copot masker loh. Saya mau lihat kenapa? Saya mau lihat ini, napasnya sama ada penapasan cuping hidung, suruh dekatkan itu videonya. Kita bisa lihat ya, dia ada penapasan cuping hidung, itu sudah distres nafas. Jadi nomor 1 harus lihat pasiennya. Jadi jangan cuma, dok saya anaknya dok, namanya lagi diranjang di kamar. Enggak, saya bilang gitu, saya mau lihat dulu, coba kamu arahkan videonya ke ini, ke pasiennya. Kita lihat, jadi kalau Anda belajar ya, yang membuat orang meninggal itu kan kegawatan itu kan 3, airway, breathing, circulation ya. Airway itu kan terjadi pada pasien kayak asma, PPOK atau orang kesumbat itu ya. Pada pasien ini kan enggak. Breathing, nah di situ, di masalahnya di COVID itu di breathing karena ada pneumonia, ada ARDS, susah nafasnya dia. Nah, apalagi kalau dia terjadi koagulopati, misalnya dia terjadi trombus, koagulasi di mana-mana, sirkulasi enggak bagus. Jadi kenapa kok
pasien COVID yang berat itu meninggal ya. Masalah di breathing dari 3 yang penting A, B, C, dia sudah kena B dan C, breathing dan circulation. Kebayang nggak kalau dia punya sakit asma, ada di RW juga. Nggak ada harapan deh, maksudnya RW, breathing, circulation 3-3 kena. Ini lebih cepat deh, sama kayak kita lihat di film-film kalau breathing itu kan menit hitungannya toh. Maksudnya jam-jam nggak terlalu, nggak sampai seminggu sebulan gitu, nggak ada orang sesek bisa seminggu sebulan ya. Yang kedua, tanda bahaya kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada pasien COVID di rumah sakit itu kadang-kadang perawatnya lapor, dok orangnya marah-marah, infusnya dicabut, ininya nggak mau pakai kayak gitu. Itu tanda-tanda hipoksia, Dek. Jadi kalau ada kamu lihat pasien COVID di virtual ya dok ya, nanti tolong perhatikan sesek, enggak, gitu, nggak ada pasien COVID ngaku sesek, saya kasih tahu, nggak ada yang ngaku sesek, sampai mau meninggal ya bilang nggak sesek. Jadi yang dinamakan happy hypoxia, jadi jangan, S itu subjektifnya dia akan bilang dia nggak sesek, enggak, saya ini cuma batuk. Oh, nah itu gunanya saya melihat wajah pasien, pasien ngomong nggak sesek, tapi oh kita harus lihat pasiennya ya, nggak bisa anaknya yang ngomong nggak mau saya, buka maskernya, saya bilang gitu. Kalau perlu saya suruh jalan, kamu jalan nih, handphonenya kamu bawa, saya mau lihat mukamu waktu kamu jalan, saya bilang gitu. Nah kalau ngomong sama kita aja udah, sepatah-sepatah itu sudah tanda-tanda bahaya, harusnya dia ke rumah sakit. Pasien sebetulnya tahu kok dia harus ke rumah sakit, nggak ada tempat. Nah, jadi yang bikin ngenes itu yang nggak bisa ke rumah sakit. Yang ketiga demam, jadi ini senjatanya 2 ya, termometer sama pulse oximeter. Kalau dia punya tensi gula darah sebetulnya bagus. Kalau ada pasien diabetes mulai linglung, jangan-jangan drop karena dia nggak makan tapi minum obat diabetes dia hipo, atau kebalikannya dia hiper gitu karena ada inflamasi jadi terjadi hipo atau hiperglikemi. Ditanyain sudah punya tensi sama punya alat gula darah nggak? Kalau punya ya suruh ukur kayak gitu. Slide lagi. Ini nyeri dada bisa serangan jantung karena pada COVID kan ada koagulopati, bisa tersumbat terus jadi coronary artery disease. Terus kulit pucat atau dingin itu shock. Ditanya shock terus batuknya bertambah. Nah, pengalaman saya batuk bertambah ini biasanya kalau di foto infiltratnya juga nambah. Jadi nggak ada pneumonia yang luas terus orangnya nggak batuk, itu nggak ada. Pasti batuk. Jadi semakin bertambah batuknya, semakin biasanya kalau di foto tambah banyak. Jadi nggak ada COVID ya tambah baik terus batuknya nambah gitu, nggak ada. Jadi kalau kita tanya kemarin sama hari ini batuknya bagus mana? Hari ini tambah, ngomong sedikit batuk, jalan sedikit batuk, itu lebih bahaya. Itu bertambah bahaya. Jadi pasti tambah batuk kalau fotonya tambah jelek. Jadi kalau batuk nambah, itu nggak mungkin tambah baik. Batuk nambah ya tambah jelek. Gitu. Ini nafas ya jari dalam 1 detik. Kalau enggak ya diarahkan videonya kita yang hitung kayak gitu. Saya lihatin orangnya ada pernapasan cuping hitung apa enggak. Kalau gitu kena semua orang bisa ngitung seperti ini. Slide. Ini ya. Nah, ini lihat dia oksigennya yang mana, yang gambar kamu bilang aja sama pasiennya. Itu loh yang sibuknya kayak lop-lopan itu loh, gitu kayak gitu. Orang ini bilang, masa lihat gini enggak ngerti loh, sudah gopo enggak? Kadang-kadang saya suruh lihat. Terus kameranya enggak. Ini kalau dia saya perlu punya, iya. Kalau mau isoman mestinya yang punya ini, gitu loh. Sebenarnya di Dinas Kesehatan tempo hari ada program ini. Menurut saya sih sangat krusial ya. Sebetulnya kalau misalnya ada orang kaya mau nyumbang, menurut saya, yang beli ini banyak-banyak, bagikan ke orang-orang yang tidak punya sebetulnya untuk isolasi mandiri mereka. Yang bisa beli ini kan minimal 300.000, tidak semua orang punya uang seperti itu ya. Tapi yang biasanya telekonsul rata-rata sudah punya oximeter gitu ya. Jadi dilihat ya, ada yang bagian heart rate, ada yang bagian saturasi. Cuma 2 kok itu angkanya. Oke, berikut. Ini kalau kuat, ini Anda baca, suruh dia posisi proning. Kan sudah punya dok ya, nanti flyernya mungkin Sudah. ditunjukkan posisinya. Slide, berikut. Ini oksigen ini juga tidak bisa dapat sekarang juga ya. Oksigen ini susah. Jadi kalau perlu oksigen, kapan perlu oksigen ya? Tadi saturasi di bawah 94 itu sudah mulai ya jaga-jaga suruh punya oksigen ya. Slide berikut. Ada caranya nggak di sini pakainya? Ini dok. Iya. Anda sini pengalaman nggak pakai oksigen? Ini susah loh buka regulatornya. Pernah tahu nggak buka regulatornya oksigen? Harus pakai kunci Inggris kayak gitu tuh. Saya soalnya sering buka, berat sekali. Dan kalau pasiennya ini slide berikut coba saya mulai tulisnya sih.
Ini terakhir ya dok ya? Masih 2 lagi dok. Ini 37 dari 39. Ya, jangan percaya hoax. Terus tantangannya ini apa namanya tadi pasien itu rata-rata bukan karena pasiennya dablek ya, karena dokternya terbatas, jadi dia pasti berusaha menyelamatkan diri, dia pasti udah beli obat. Nah, pada saat isolasi mandiri itu yang kita ini fungsinya di sini, memantau di isolasi mandiri, ya, apa caranya mengidentifikasi ini sudah perlu rumah sakit dan apa yang harus dilakukan. Oke. Ini saya mulai aja dok ya, ini yang pengalaman saya yang sering ditanyakan sama kita harus ngomong ke pasien itu adalah gini, kalau isolasi mandiri jangan biarin dia cerita, kita juga harus ngarahin cerewet kan sampai nggak selesai. Nggak karuan juntrungannya, nanti kita dengerin dia juga bingung, ada yang sampai detail cerita pilek terus berapa hari, terus hari Senin pilek dan nggak mari-mari gitu. Jadi kita harus tahu poin-poinnya, dia terlalu lantur itu ya kita arahkan. Nomor 1 ya, kita harus tanya awal, balik lagi dek kayak SOAP. S itu adalah subjektif. Kita tanya gejalanya apa aja gitu ya. Berapa hari, itu perlu ditanya. Hari ke berapa pada saat telepon itu, hari ke berapa sudah. Hari ke berapa ini, terus Bapak mengalami apa? Bapak Ibu mengalami apa? Demam, awal-awal ada. Biasa kamu tanyain gejala COVID lah. Demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, gitu, mual, muntah, diare itu gejala klasik. Terakhir, sesak apa tidak? Jawabannya pasti tidak, gitu kadang-kadang. Ada yang bilang, iya, awalnya enggak sesak, cuma mual, muntah, diare. Ini kalau kamu tambah lagi ya, kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa itu gejala yang patognomonik untuk COVID. Kalau dia belum swab ya, Anda tanya, pernah ada kehilangan penciuman gitu. Itu gejala patognomonik untuk COVID, tapi nggak bahaya. Itu dok, nggak bahaya. Terus ditanya, kapan hilang gejalanya? Hilang-hilang sendiri, balik-balik sendiri nanti. Nggak penting dan nggak bahaya, cuma untuk pertanda aja. Jadi terus dia akan tanya, saya perlu minum obat apa untuk mengembalikan penciuman saya? Nggak ada, jawabannya kayak gitu. Nggak ada, kalau mau obat pilek ya silakan gitu. Nggak terlalu membahayakan jiwa. Nanti akan kembali sendiri, pulih-pulih sendiri berapa hari, pertanyaan gitu. Nggak tahu jawabannya, nggak sama, ada yang seminggu. Saya pernah ngalamin, saya cuma anasnya 3 hari, ada yang sehari, ada yang sampai 10 hari belum kembali, nggak apa-apa, nggak terlalu penting, nggak nyaman tapi nggak mengancam jiwa itu ya. Jadi tolong diidentifikasi dari anamnesa, setelah nanyakan demam ini hari ke berapa dari sakit. Kenapa? Kita mau identifikasi dia ini sudah masuk fase berinflamasi belum. Baru hari ketiga, atau dia jawab udah 14 hari, itu saya agak lega. Kalau sudah hari ke-10 itu saya agak lega. Enggak sesek ya? Enggak ya, relatif lebih aman lah kalau sudah 10 hari, 14 hari enggak apa-apa deh. Terus nomor 2, itu kan S ya. Terus dia akan cerita, Anda tanya udah swab apa belum, antigen, PCR terus punya dari anamnesis ditanya lagi ada komorbid apa. Kayak kita pasien datang gitu loh, anamnesis itu mencakup riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, diabetes, hipertensi, sakit apa, terus obat-obat yang sudah diminum sekarang apa aja. Dia punya obat apa aja, oke? Nah, kedua kan sudah tanya, kedua kita tanya berapa suhu, berapa saturasi, wajib ya, ini wajib ini ditanya nih, suhu sama saturasi, sama melihat wajahnya orang yang sakit. Enggak, mama di kamar enggak mau, saya bilang gitu. Masa ada yang konsul itu nanti bosnya lah, nanti sepupunya yang konsultasi. Tidak mau, tetap harus lihat. Enggak tahu mau 2 detik, 3 detik. Dari situ kita bisa nilai ini orang sesek enggak sesek. Enggak pakai oksigen, enggak pakai pulse oximetry, kita bisa tahu lihat orang ngomong aja tersengal-sengal RR-nya. Dari situ kita bisa identifikasi dia dalam bahaya enggak ya. Oke. Terus obat-obatan dia akan tanya. Terus kalau dia tanya lah, terus sekarang saturasi berapa? 90. Nah, kita jawab apa? Oh, itu sudah waktunya ke rumah sakit. Apa sudah datang ke rumah sakit? Dan ini pasti agak krusial karena kita tidak bisa bantu ya. Terus terang Anda kan tidak bisa bantu pesankan rumah sakit ya. Jangan salah ya. Dari awal ditekankan ini cuma isoman pendampingan biasa, bukan nyarikan rumah sakit ya. Saya sendiri praktek telekonsul aja nggak bisa nyarikan. Saya paling cuma daftarkan dia. Ya udahlah, nanti nama mana KTP nanti saya daftarkan di IGD. Saya cuma bisa gitu. Anda tolong bilangin aja, beberapa rumah sakit terima bookingan, tolong mulai di booking, walaupun tidak ada ya, semua rumah sakit didaftari, barangkali ada yang nyantol satu. Itu jawabannya. Sementara menunggu rumah sakit apa? Oksigen jawabannya. Oksigen ya, oksigen perlu lah. Kayak apa cara pakainya ya? Sekarang saturasinya berapa?
kapan dimulai terapi oksigen ya di bawah 94, apalagi di bawah 90 wis harus kita kasih. Berapa orangnya tanya gitu? Ya dicoba. Kalau dia pakai nasal, dicoba aja setel 1 dulu, 1 liter per menit. Targetnya itu 94, 90, 95. Kalau dengan 1 liter per menit sudah tercapai 94, 95 ya cukup. Karena oksigen ini mahal loh, susah carinya. Kalau 1 liter belum tercapai, dengan 1 liter cuma 80, misalnya gini, datang ke kita bilang saturasi 88, kita suruh pasang, saya bilang gitu. Pasang 1 liter, naik baru 90. Ditunggu sebentar, nggak naik-naik ya, kita naikkan sampai 2 liter, kita naikkan sampai 3 liter, sampai tercapai target saturasi 94, 95. Kita nggak perlu 100 loh ya, jangan boros-boros, tuh pasien suka masukkan hidung sampai 100, tidak butuh 100. Kalau ternyata satu ketika, hari kedua, ketiga dia dengan 3 liter udah tercapai 100, suruh turunkan. Turunkan naik 100, turunkan coba dengan 2. Coba dengan 2 sudah turun, sudah bisa. Pokoknya targetnya 944 ke atas, 95, 96, 97. Kalau dia mencapai itu dengan 3 liter apa 2 liter ya sudah cukup. Jangan boros-boros dikasih 5 liter, 6 liter nggak bisa ya. Jadi cuma itu. Nah, kalau oksigennya sudah di atas, butuh di atas 5 liter ya, misalnya 4 liter, 5 liter masih belum tercapai, dia harus pakai masker. Jadi nasal itu cuma bisa 1 sampai 5. Kalau dia ternyata butuh oksigen harus pakai 6-7 liter, dia harus ganti dengan masker. Kebalikannya, kalau tadinya dia pakai masker 10 liter, terus tambah lama bisa diturunkan, sampai bisa cuma butuh 4 atau 4 liter apa 3 liter, itu sudah waktunya pakai nasal. Jadi nggak bisa ya, oksigen 3 liter pakai masker tuh nggak bisa. 1 sampai 5 itu pakai nasal kanul. 5 ke atas harus pakai masker. Nggak ada ceritanya pakai 5 pakai nasal kanul, nggak bisa, ngowos, percuma. Dia harus beliin masker kayak gitu ya. Nah, pakai pedoman itu ya, 1 sampai 4 atau 5 pakai nasal. Di atas 5 liter harus pakai masker. Nah, tahunya butuh mana ya, itu tadi harus punya pulse oximeter. Kita targetnya saturasi 94, 95. Pokoknya dicoba dengan berapa liter pun harus tercapai target 94, 95. Yang lebih ngenes itu kalau saya telekonsul, saturasi bapakmu berapa? Ini orang nggak seberapa punya, yang konsultasi bosnya. Dokter tolong dilihatkan, ini tadi pagi istrinya meninggal. Terus saya udah nggak enak kan. Orangnya nggak seberapa punya. Terus saya mana saya mau lihat videonya. Udah lemes gitu, diem aja. Nggak pakai oksigen lagi. Berapa saturasi? Anda tahu jawabannya berapa? 58. Saya langsung, 58 ini gimana? Saya tidak bisa ngomong. Saya sudah percuma ngomong mau pergi rumah sakit. Oh, nggak ada kok rumah sakitnya. Itu dibiarin meninggal loh. Saya enggak guyon itu. 58 itu Anda diemin, meninggal itu. Besok paling meninggal. Nggak ada orang bisa tahan 58. Benar, serius. Jadi saya ngenes-ngenes, tapi kamu jangan bilang ya. Jangan dibilang isoman meninggal. Maksudnya, kita cuma bilang harus cepat-cepat ke rumah sakit ya. Pasang oksigen ya. Naikkan. Saya cuma jerit-jerit. Pasang oksigennya, pasang. Naikkan. Gitu. Harus dipakai terus. Nggak boleh dicopot. Nah, orang-orang yang hipoksia itu gelisah. Dia suka cepet-cepet gitu loh. Nggak bisa, harus ditungguin sampai dikasih oksigen. 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, naikkan terus sampai 5 nggak cukup, ganti masker memang. Jadi dia harus punya. Mungkin Anda dari sekian telekonsul mungkin baik-baik saja, satu ketika mungkin Anda akan mengalami ketemu yang gini, yang histeris, enggak histeris, yang jelek banget, yang Anda bingung ya. Pokoknya jawabannya itu, pakai oksigen. Kalau nggak punya oksigen gimana? Kalau orang-orang nggak punya oksigen, nggak dapat, nggak ada jawaban kalau itu. Harus diusahakan oksigen atau ke rumah sakit, tidak ada jawaban, Miss. Anda jawab harus. Wajib ya? Wajib, jawabannya gitu. Kalau desaturasi wajib. Kalau nggak dapat rumah sakit gimana? Ya pakai oksigen, balik lagi. Pakai oksigen, Anda teliti obat-obatannya ya. Tadi coba saya lihat lagi obat-obatannya apa. Salah satu obat yang bantu itu sebetulnya steroid. Di dalam pedoman ini tidak ada sebetulnya steroid. Tapi itu dikasihkan pada pasien-pasien derajat sedang di rumah sakit. Kalau memang Anda berani, Anda suruh minum dexamethasone seperti itu, tablet. Atau nebul, di nebul pakai steroid. Atau dia suruh daftar telekonsul aja. Sementara ya udah suruh daftar telekonsulnya dokter paru, nggak tahu di mana rumah sakit mana nggak ada telekonsul ya. Kayak gitu, karena dia nggak bisa dapat obat loh. Kalau telekonsul tuh enaknya dia bisa, kan terdaftar sebagai pasien rumah sakit, jadi bisa saya orderkan obat, bisa dikirim ke rumah. Kalau Anda cuma ngomong, kasih tahu harus pakai ini, gimana caranya dia dapat? Nggak bisa juga kan? Mau cari obat aja susah kok, sekarang obat sudah habis semua, tinggal vitamin aja. Ya cuma itu, jadi saya pesannya 1, ditanyakan hari keberapa. Kalau saya dapat kasus borderline menurut saya sih,
saya kasih contoh kasus saja ya. Ada pasien konsul ke saya hari ke-10. Dia cerita, saturasimu berapa? Saya bertanya gitu. Sekarang 95, 96. Awal-awal dok, 92, 93. Tapi itu kemarin dulu. Jadi dia di hari ke-10. Posisinya dari ke-10 sampai ke-12. Itu relatif aman kalau menurut saya. Jadi kalau tadinya dia pernah desaturasi, sekarang udah naik. Itu relatif aman. Saya jadi, oh berarti dia sudah lewat itu sebetulnya krisisnya. Jadi nggak semua orang meninggal. Beberapa bertahan, maksudnya dengan saturasi 92, 93 itu kalau lewat berapa hari kok dia cukup kuat, dia bisa melewati itu dan dia naik sekarang saturasi 95. Dan lagi yang sudah 2 minggu. 2 minggu saturasi baik. Ya, itu kira-kira masih bahaya nggak? Menurut saya sih enggak lah. Sudah 2 minggu dan saturasinya sekarang sudah 97 tanpa oksigen. Relatif aman gitu. Yang kita agak takut itu kalau hari kelima saturasi mepet-mepet. Kemarin 97, sekarang 94. Mepet kan? Itu bahaya itu sudah terjadi desaturasi. Jadi kalau tadinya tinggi terus cocok sama harinya ke-7 terus sekarang tambah turun. Nah itu warning. Tapi kalau kita cemas kita jangan tunjukkan di depan pasien ya, jangan waduh, wah biasa. Nomor 1 kamu harus kuasai diri dulu karena kalau kamu panik pasiennya apalagi. Pasien nggak boleh panik. Jadi kita selalu pesan untuk orang-orang isoman itu tidak boleh panik, harus sabar, ikhlas, nerima, nggak usah denial, nerima dan tidak mikirkan COVID. Ya harus nonton yang senang-senang kayak gitu. Karena terus terang dengan segala macam usaha outcome-nya nggak sama. Diobati dengan barang yang sama di rumah sakit ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal. Jadi saya nggak tahu kalau jawabannya mana kita bisa prediksi nggak orang ini bakal yang jelek, nggak bisa. Belum ada seorang penelitian. Jadi kalau ya memang kalau tua ada komorbid memang lebih was-was ya. Orang hamil, tua, komorbid dan gemuk. Kalau Anda lihat di telekonsul orangnya gemuk ya, hati-hati telekonsul ya. Gendut, makanya kamu lihat pakai gendut dan itu belum lewat 7 hari ya, wis hati-hati. Harus hati-hati. Pasien saya 150 kilo dan ada lagi pasien lain yang hamil, anak ketiga. Hari pertama isoman 2-3 hari dia demam, batuk pilek. Ini diceritain teman saya. Saturasi masih 97 loh. Satu hari apa 2 hari sudah 94, 95, bayangin. Demam. Terus dibawa ke UGD sudah melorot saturasinya. Jadi 91, 92. Masuklah ke rumah sakit. Cuman berapa hari tok pakai Jackson sudah meninggal. Posisi hamil 7 bulan. Bayangin ya. Jadi nggak sampai. Jadi total itu mungkin 7 harian. Makanya saya bilang yang bahaya kan 5 hari atau 7 hari kedua. Masuk fase berinflamasi itu ya, hati-hati ya. Jadi kalau Anda mau tahu ini orang ini sudah masuk yang mana, Anda mesti tetap harus tanya ini hari keberapa ya sakit. Mungkin kalau yang udah masuk fase kritis, Anda mungkin bisa perbanyak. Ya suruh telepon Anda setiap hari atau gimana gitu. Anda monitor setiap hari, suruh dia laporan ke Anda gitu. Kalau yang sudah 14 hari ya Anda ketawa-ketawa aja kalau itu mah hari sekali apa 2 hari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau yang masuk sudah mulai hari ke-6, ke-5 dan tadinya saturasi mepet-mepet, tolong dipantau lebih ketat. Gitu. Ya pertanyaan. Obat-obatan sudah yang terus mereka akan tanya, saya perlu swab lagi nggak? Jawabannya terserah, kan tergantung uangnya. Kalau di peraturan pemerintah yang tanpa gejala dan ringan boleh swab lagi, boleh enggak. Ada beberapa perusahaan yang mewajibkan, itu tergantung. Ada beberapa perusahaan yang mewajibkan karyawannya harus negatif. Saya nggak tahu kalau di Ciputra, mahasiswa sama karyawan wajib negatif apa tidak, Dok? Negatif, Dok. Padahal butuh 2-3 minggu tetap harus negatif ya. Ya. Jadi ya ditanyain aja, kalau saya ditanya Anda kerja di mana, ada perusahaan yang mewajibkan ya tetap dia harus swab negatif. Kalau dia kerja cuma kerja informal, misalnya kerja pembantu atau kerja wira swasta atau jualan apa gitu, itu yang kita berlakukan itu tadi 10 isoman 10 hari. Kalau ragu-ragu ya 14 hari. Terus tidak wajib swab. Terus dia bilang, saya nulari. Kita bilang lagi, kalau siklus hidup virus itu 2 minggu, apa-apa kan juga mati loh. Kenapa swab PCR-nya masih positif? Karena sisa-sisa remahan pecahan dari virus. Virus itu PCR tidak bisa membedakan virus hidup atau virus mati. Jadi pecahannya bisa bertahan sampai lama. Yang CT value-nya 33 lebih itu loh. Itu biasanya hanya sisa-sisa virus aja. Jadi
Jangan ribut sama virus. Ada pertanyaan lagi, kenapa kok sudah negatif, CT value-nya 33 kok tetap seseorangnya? Ini jawabannya adalah yang bikin orang buruk bukan virus ya, nah mesti kasih tahu betul-betul. Bukan virus, sudah tahu ya, hiperinflamasi itu bukan disebabkan oleh virusnya langsung merusak paru, tapi respon tubuhnya. Saya bilang selalu seperti orang perang, musuhnya sudah mati, tapi bangunannya kalau kita perang ya, musuhnya kan digempur pakai nuklir, pakai. Nah, pada orang yang jelek itu ngempurnya pakai bom nuklir, jadi parunya rusak kayak gitu. Virusnya sih sudah mati, tapi paru-parunya rusak. Itu respon tubuh. Itu yang nggak bisa ditebak. Mana orang yang bakal responnya jadi hebat seperti itu, kita nggak tahu. Itu yang agak-agak mengerikan menurut saya. Kayak gitu. Jadi jangan ribut minum antivirus. Saya sudah lihat di rumah sakit minum antivirus apapun, virus sudah negatif, parunya tetap jelek gitu loh. Jadi bukan virus yang bikin paru jelek, tapi ini tadi respon inflamasi tubuh. Sampai sekarang obatnya ya cuma steroid, sama kalau masuk rumah sakit dikasih kayak golongannya Actemra yang tocilizumab itu. Itu aja. Jadi memang pasien harus ke rumah sakit kalau yang jelek itu. Nggak ada pilihan sih. Untuk survivalnya dia di luar rumah sakit memang lebih kecil dibanding yang ada yang hidup. Ada pasien saya ada yang hidup bisa bertahan melewati itu dengan susah payah pakai masker, akhirnya dia bisa bertahan gitu seperti itu ya. Tapi ya lebih jarang ya menurut saya. Jadi jangan bikin orang khawatir harus beli antivirus. Enggak ya, maksudnya ada pasiennya, saya harus beli antivirus. Loh, kamu sudah berapa hari? Sudah 10 hari sakit. Ya terserah lah mau beli mau enggak. Paling-paling cuma kuatnya cuma beli oseltamivir. Favipiravir nggak bisa didapat dan harganya jutaan. Dia harus jadi pasien rumah sakit ya. Jadi kita jangan bikin, iya kamu harus cari favipiravir, susah loh. Jangan maksudnya jangan terlalu ditakut-takuti beli obat antivirus. Seperti itu. Kalau ditanya gimana caranya saya dapat obat antivirus, nah itu pasti sering ya ditanyakan ya. Harus terdaftar memang di salah satu pasien rumah sakit, entah lewat IGD apa telekonsul kayak gitu. Gimana dok? Teman-teman mau nanya nggak yang terbayang di kepalanya apa? Saya mungkin ada pertanyaan dari keluarga atau gimana? Iya silakan Samantha. Iya baik dok. Jadi itu saya ada cerita dok dari keluarga saya. Jadi dia itu dimulai dari gejala sedang gitu kan dok. Dia dikasih Zibramex terus atau azitromisin ya nggak salah dok. Azitromisin gitu. Nah terus habis itu dok, dia itu diobati terus. Akhirnya tambah lama itu kan dikasih 1 hari sekali kan dok Zibramexnya. Terus tambah lama tambah berat dok, sampai saturasinya udah 70. Terus kemudian yang dia nggak bisa langsung masuk rumah sakit karena nggak ada PCR-nya dok. Terus habis itu akhirnya dosis dari Zibramex-nya itu ditambahin jadi 4 jam sekali. Terus dikasih sembuh? Zibramex terus. Enggak dok, akhirnya baru kemarin ketemu hasil PCR-nya positif, baru hari ini dimasukin rumah sakit. Terus habis itu masuk rumah sakit itu 58 saturasinya udah dok. Terus? Nah terus habis itu dok, apa namanya kalau misalnya kayak gitu itu cara ngedukasinya gimana ya dok? Soalnya kan yang ditambahin itu azitromisinnya, terus katanya kalau misalnya di internet itu cuma boleh 1 kali dok. Enggak, jadi gini deh, azitromisin itu kan antibiotik ya. Kamu sudah saya kasih tahu bahwa yang bikin jelek itu sebetulnya respon hiperinflamasinya. Itu kayak api gitu loh. Jadi sebetulnya kita, kalau saya di rumah sakit, saya kan klinisi ya, tiap hari saya lihat pasien COVID ya. Saya mengidentifikasi, nah ini Bayan, ini sudah mulai nih berinflamasi. Taunya dari mana ya? Memang pemeriksaan interleukin 6, dedimir, kayak gitu kita perlu sih periksa. Oh ya, saya lupa tadi tanya lab apa pasien yang nanya ya. Dedimir, CRP, pertanda inflamasi dedimir, CRP, terus yang sekarang krusial kalau pasien mau masuk rumah sakit saya cek interleukin 6 untuk menentukan perlu nggak dikasih kayak golongannya Actemra yang tocilizumab itu. Dari situ nanti kalau sudah kelihatan orangnya mulai sesak, itu kita langsung kasih antiinflamasi. Yang paling gampang yang bisa dapat di rumah itu sebenarnya steroid deh. Kamu mau kasih methylprednisolone, dexamethasone. Jadi yang betul sebetulnya pada saat keluargamu itu bukan nambah dosis Zibramex, tapi kasih antiinflamasi, sebetulnya steroid. Bisa juga dicoba nebulisasi pakai steroid. Kayak gitu sampai daftar rumah sakit. Rumah sakit tidak mewajibkan di tempat saya kerja kayak di Mitra ataupun di Suwandi. Di Suwandi, kalau kamu masuk di rumah sakit Suwandi itu ada swab yang 1 jam kita pakai alat PCR. Nah di Mitra kalau pasien itu mengindikasikan gambarannya seperti COVID, kan ada swab antigen sih. Antigen di swab terus kita juga lihat foto, lihat CT scan. Kalau swabnya negatif tapi gejalanya
cocok dengan COVID, terus fotonya cocok, ya pasti dimasukkan di ruang COVID sambil nunggu hasil swab. Jadi bukan banyak pasien saya awalnya masuk belum ada PCR-nya banyak, tapi gejalanya udah cocok banget untuk COVID. Tapi apalagi penjelasannya? Sekarang kalau ada orang tiba-tiba demam, batuk, sesak apa sekarang penjelasannya? Nggak ada, jawabannya cuma satu, COVID. Nggak ada lagi di zaman ini, di zaman yang pandemi ini loh ya. Sesak mendadak, demam, batuk, pasti COVID sudah. Makanya orang-orang kan marah kalau saya di COVID kan. Terus apa jawabannya? Nggak ada. Jadi nggak ada. Sebetulnya beberapa rumah sakit punya ruang transisi. Kayak Siloam tuh punya ruang transisi yang belum jelas, dimasukkan dulu. Di Mitra juga gitu, yang belum jelas masih nunggu hasil swab, sudah kita masukkan ruang isolasi. Kecuali kalau saudaramu, misalnya pasien itu nggak mau dimasukkan di ruang COVID gitu ya. Misalnya ada orang sakit batuk atau sakit stroke, tapi saya nggak mau masuk ruang COVID, ya kamu mesti bawa hasil swab dong yang terbaru. Kalau kamu nggak mau dimasukkan ruang COVID, ya tunjukkan kamu bukan pasien COVID. Nah, kalau kamu memang bersedia dimasukkan di ruang COVID, walaupun kamu bukan COVID, diterima kok biasanya. Yang nggak mau itu pasiennya sebetulnya. Biasanya nggak mau dia. Nggak mau, kan bukan COVID. Nah, tapi nggak bisa diterima kalau kamu gejalamu cocok ya, kamu batuk panas, tapi kamu nggak mau masuk ruang COVID. Tapi kamu disuruh menunjukkan PCR nggak ada. Ya kamu disuruh pulang deh ya, kamu swab dulu. Kita jawabannya gitu, kamu dimasukkan ruang COVID nggak mau, mintamu masuk ruang non-COVID. Siapa yang berani? Ya kan marah nanti pasien lainnya. Jadi ngerti ya maksud saya? Biasanya itu karena dia nggak mau masuk COVID, tapi pengen dirawat. Nggak bisa kalau itu. Harus nunggu swab gitu. Tapi kalau kamu bersedia, ya udahlah saya masuk ruang COVID, nanti kalau negatif kita dikeluarkan. Kalau kamu mau digitukan, ya diterima. Kecuali kalau jelas-jelas, kamu tahu sekarang ya, semua pasien patah tulang mau masuk rumah sakit ya harus tes COVID. Mau jaga orang sakit ya dites COVID, ya kan? Kamu stroke ya, karena COVID itu bisa nempel di mana-mana. Bisa aja kamu nggak ada gejala, tiba-tiba kamu ini kejatuhan barang, ini luka, observasi geger otak, cedera kepala, masuk rumah sakit di swab, ketahuan kamu ada COVID, mau melahirkan, masuk rumah sakit di swab, COVID, ya masuk ruang COVID, deh. Jangan salah, tetap dirawat di ruang COVID. Nggak bisa zaman sekarang. Jadi pintu masuk, kriterianya masuk rumah sakit sekarang itu COVID atau tidak COVID, gitu toh sudah. Nggak mau kayak gitu ya nggak bisa. Paham ya? Terus jawabannya tadi, saturasi bukan dengan asitromisin dinaikkan loh. Bukan loh ya, jawabannya harus dikasih antiinflamasi itu. Oh itu dok, kalau misalnya disuruh naikin asitromisinnya tuh oleh dokter itu gimana ya dok? Soalnya itu juga rekomendasi dari dokter. Ya, jadi saya bilang asitromisin itu kerjanya kan antibiotik, jadi paling ada antiinflamasinya. Enggak, yang benar itu dikasih steroid. Berarti edukasinya gimana dok? Kalau misalnya kan lawannya berarti dokter kan dok, anggapannya gitu kan? Kenapa? Jadi kayak kalau misalnya kita rekomendasiin suruh minum steroid aja, terus tapi dokter yang satunya itu suruh ayo tambahin terus dosisnya. Terserah pasiennya. Terserah saya nggak ngurus kayak gitu. Pokoknya kalau orang datang ke saya dia mau dengerin omongan saya apa enggak kan kita nggak ngurus. Dia yang mikir. Iya kan? Dia yang mikir, dia yang milih mau percaya sama saya nggak pernah maksa orang. Ya terserah loh. Nggak percaya saya nggak apa-apa juga kan. Kan bukan kewajiban kita buat orang percaya ke kita. Nggak bisa kita maksa orang. Gitu. Kalau kan dia bisa lihat di internet sebetulnya apa betul nggak tahu sih. Gitu ya kan? Ya benar dok. Ya, jadi kamu jangan khawatir. Makanya kamu harus bekali dengan ilmu yang betul. Perkara orang mau nggak percaya nggak urusan kita. Jadi terserah kan. Iya kan? Iya dok, benar. Baik dok, terima kasih banyak dok. Nah, yang lain sih. Ada dua kesempatan lagi. Terjun Ya, beneran. sudah ada beberapa pertanyaan sih dok. Cuman mungkin ya kita belum berani agresif karena kita belum pembekalan lengkap dok. Nah mungkin setelah ini adik-adik sudah. Ya. Anda mengalami aja kumpulin pertanyaan, nanti tanyain ke saya kan juga perlu belajar juga. Oh ya ternyata boleh ya dok. Iya, nggak apa-apa nanti kumpulin aja jadi satu nanti. Nggak formal dia pertanyaan paling sering apa gitu. Ya. Itu kalau Anda nggak tahu jangan dijawab pertanyaan sebentar ya, saya tak konsultasi dulu. Saya bilang gitu. Kalau nggak tahu jangan dijawab ya, jangan diawur-awur loh. Nanti dia tambah marah. Ada yang tanya adik-adik?
Saya izin bertanya 2 pertanyaan, Dok. Boleh, Iya. Caca, silakan. Yang pertama itu, Dok, apa benar ya, Dok, berat badan yang berlebihan itu bisa mempengaruhi fatalitas varian Delta COVID-19, Iya, Dok? Kalau ya, itu sangat. kenapa ya, Dok? Ya, kita belum tahu. Belum tahu pasti kenapa. Tapi memang saya sarankan semua ke pasien yang gemuk-gemuk COVID. Keluar dari COVID, kamu ini beruntung loh ya. Habis ini turunkan berat badannya. Jadi kita mulai kasih tahu deh, kalau lihat pasiennya gemuk-gemuk, kita kasih tahu mulai sambil turunkan berat badan. Banyak yang meninggal loh yang gemuk-gemuk itu. Jelek, walaupun masih muda. Jadi kalau ada keluargamu sekarang yang gemuk-gemuk, temanmu yang gemuk-gemuk, sudah mulai turunkan berat badan ya, Dik. Oh ya, terus satu ya, kamu nih, kalau pas sama dokter Elizabeth berjalan, anak-anak ini kan cantik-cantik. Kamu mesti ya, kalau pas isoman, kamu kasih telekonsul, kamu harus serius loh, Dik ya. Soalnya dia diantara beberapa itu meregang nyawa loh menurut saya. Jadi kita mesti serius ya, maksudnya nggak bisa guyonan di depan dia. Kalau pas kamu mungkin nggak kebenaran, kamu jalani dah, kamu lihat aja deh. Maksudnya Iya, kadang-kadang dokter. sampai syarat itu yang saturasi 58 sampai saya masih ya apa saya mesti ngasih tahu saturasi 58 ini mau diapakan, istrinya baru meninggal tadi pagi, nggak bisa ngomong, saya diem aja lah. Jadi mungkin kamu akan tercekat kalau ketemu yang gampang-gampang enak di dalam satu kali pasti kamu akan, kalau kamu betul-betul isoman terus-terusan mendamping, pasti dari 10 pasien kamu akan nemu 1 atau 2 yang membuat kamu kaget-kaget kayak gitu. Ya. Tapi Ada kamu yang jangan atas panik ya, nama. jangan panik, harus serius, tapi jangan panik gitu. Yeah. Oh ya, Dok. Terus mau nanya lagi, Dok. Terus kan saya pernah dengar berita, Dok, ada pasien yang kena varian COVID varian baru. Itu dia masuk rumah sakitnya pagi, tapi sorenya itu udah meninggal. Katanya dokternya itu dia ngalamin hypoksia. Iya, Dok. Itu tuh kenapa ya, Dok, COVID varian baru? Penderitanya kayak mengalami hypoxianya itu kayak cepat. Itu kenapa ya, Dok? Loh, maksud saya sudah ngomong yang musuh gini, ini nggak sesuai, Dok. Ini cuma batuk, padahal di foto udah jelek banget fotonya. Nggak ada yang ngaku, Dek. Makanya bilang, itu kan anamnesa, makanya kita kan belum, objektif itu apa ya, ini tadi loh, sama RR-nya kamu makanya deketin, ini kamu lihat, deketin teleponnya, saya bilang gitu, terus kita lihat, ayo kita ada omong ya sambil lihat responnya dia, ngomongnya aja udah pelan-pelan, terus jawabnya sambil ngos-ngosan gitu, kamu tanya aja gampang-gampang, kerjanya apa, gitu loh, pertanyaan nggak mutu mungkin, tapi sebenarnya mau lihat dia ini sesek apa nggak sesek. Kadang kalau saya iseng, coba kamu jalan nih, kalau yang udah jelas sesek saya nggak suruh jalan deh, yang udah sesek itu pasti terbaring, kelihatan banget kok dia lemes. Kalau yang kamu nanggung gini, ini sesek nggak sesek ya, kadang saya iseng-iseng, coba sih jalan tuh keliling-keliling kamar tuh saya lihat sambil handphonenya dipaskan di muka, itu kalau yang nggak apa-apa, kalau yang orang sesek banget nggak mungkin disuruh jalan deh, ya udah terbaring lemes di tempat tidur. Mereka tuh cuma nanya, kalau kamu tahu ya, mereka udah usaha kok sebetulnya ke rumah sakit. Mereka tuh kadang cuma nanya obatnya sudah betul apa belum, terus barangkali bisa dicarikan rumah sakit, barangkali loh ya, menurut saya sih. Kan kamu tahu mahasiswa kedokteran barangkali punya channel ke rumah sakit mungkin, tapi kita mesti bilang ya mohon maaf, saya aja juga udah bilang mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu kali ini. Masa sih nggak bisa? Mereka bilang gitu, iya nggak bisa, yang ngantri banyak. Terus gimana saya? Banyak yang mana loh, Dek? Ya nggak tahu, jawaban saya gitu. Nah terus saya mau jujur apa, Dek? Nggak tahu jawabannya. Dan saya lihat mereka meninggal, iya. Tahu saya kok mereka meninggal. Oh ya, Dok. Makasih, Dok. Ya. Ada yang raise hand? Yus, atas nama Aprilia Laning. Joseph mungkin. Ya, selamat malam, Dokter. Oh, malam, ya, Bu. Ya, saya mamanya Joseph. Oh, mamanya tuh dengerin ya. Oke. Kebetulan dengar sama-sama ini kuliahnya. Nah, ini begini, Dok. Pertama, kami pernah mengalami COVID waktu awal tahun ini. Nah, lalu saya disarankan untuk minum obat ini, Dok. Pertama kayak obat herbal ini. Oh, dengan Sambiloto. Sambiloto dengan ini. Nah, cuma yang Linhua ini dia agak, ketika saya minum itu kok kayak berdebar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu setelah berdebar itu saya nggak berani untuk lanjutkan untuk minum obatnya itu gitu loh.
Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah obat ini itu efektif untuk yang orang yang penderita COVID? Lalu yang kedua, gimana kita membedakan antara orang yang kena COVID itu kan ciri-cirinya salah satunya sesak, ya. Nah, sesak yang pertama itu sesak karena dia asma, sesak dengan maaf, mungkin karena dia banyak lendir di tenggorokan kah atau di parunya, terus kemudian jadi dia agak susah untuk bernafas. Lalu yang ketiga, sesak karena COVID itu membedakannya itu gimana? Sementara minta maaf kalau yang mungkin, karena saya punya orang tua juga dia sesaknya itu karena banyak lendir gitu loh. Jadi sudah sempat diuap juga itu. Nah, itu bagaimana begitu untuk membedakannya bahwa dia COVID atau bukan gitu loh, Bu. Itu dokter. Itu saja pertanyaan saya. Ya, makasih Bu. Jadi untuk Iya, terima kasih, Dok. Jadi gini, kalau Sambiloto kan nggak punya pengalaman, Bu. Yang dua itu sebetulnya juga, kalau dokter di Indonesia kan memang kita kita kan pendidikan barat, jadi kita nggak diajari tentang Chinese medicine. Jadi kalau Anda tanya efeknya gimana ya nggak tahu, karena kan belum dipublish resmi gimana. Saya sendiri pernah minum Lianhua, tapi saya nggak ada keluhan. Kalau pasien saya yang saya tahu minum Lianhua itu biasanya keluhannya lambung, ada kayak ibu yang berdebar-debar. Kalau menurut saya, jadi kalau pasien saya nanya, saya boleh minum Lianhua? Jawaban saya terserah. Tapi saya enggak pengalaman, saya bilang itu mau minum monggo lah. Kalau saya enggak melarang, kenapa? Karena kan orang mencari kesembuhan ya. Saya sadar bahwa ini saya loh ya, enggak sama-sama dokter lain. Kalau saya sadar bahwa COVID ini urusan nyawa. Iya kan? Orang berhak, pedoman saya ada, orang kan berhak untuk mencari kesembuhan. Nah, kalau obatnya belum ada, terus dia mau nyoba, ya nggak apa-apa, asal nggak dicampur pas minum, nggak barengan sama obat barat yang saya kasihkan. Itu kalau saya, ada dokter yang nggak boleh gitu. Kenapa saya bolehkan ya? Karena saya sadar, memang obatnya aja belum ada, COVID ini. Gimana saya mau melarang orang itu? Kalau nggak cocok, jadi stop aja, Bu. Kalau Ibu tanya efektivitasnya, saya jawab saya nggak tahu. Karena pada pasien yang minum Lianhua, dia juga dikasih obat-obat lain. Dan Ibu perlu tahu bahwa COVID ini penyakit yang self-limiting. Self-limiting itu sebetulnya nggak diapa-apakan, ya mati-mati sendiri. Yang virusnya itu sebetulnya kan usianya 2 minggu. Nggak kita kasih obat aja, ya mati. Itu kayak manusia usianya berapa ya, 100 sampai 150, nggak diapa-apain manusia ya mati, Bu, di umur 150. Virus seperti itu. Nah, kenapa kok ada orang yang jelek? Tadi saya bilang bahwa dia itu pertahanan tubuhnya itu berlebihan, seperti perangnya itu berlebihan. Yang bikin jelek itu bukan virusnya, tapi pada orang itu terjadi respon yang berlebihan. Jadi kayak perang musuhnya cuma 3, tapi dibom nuklir kayak gitu loh ya. Jadi kan ya rusak semua. Tapi sampai sekarang kita nggak bisa tahu mana yang orang bakalan respon berlebihan. Itu yang bikin agak mencekam ya menurut saya. Buat saya jadi dokternya jadi deket juga. Jadi itu pertanyaan pertama. Kalau untuk tradisional saya nggak tahu jawabannya. Yang kedua, ibu tanya gimana membedakan sesak nafas karena asma, lendir, dan COVID. Ada COVID, sesak nafasnya itu karena paru-parunya kena infeksi. Pada beberapa pasien COVID juga terjadi lendir. Nah, Ibu tahu bedakannya. Ibu tanya kayak gini, pernah nggak terjadi sebelumnya? COVID ini kan baru sekarang, toh, Bu. Nggak ada orang yang kena COVID dari 50 tahun lalu kan nggak ada. Itu jawabannya. Kalau dia tidak pernah, sebelumnya nggak pernah, ya baru sekarang ini sakit sesek, panas, ya itu COVID gitu. Kalau asma sama yang kayak orang tuanya Ibu yang pernah sakit lendir itu kita bilangnya asma sama PPOK, Bu. Itu sudah dari riwayat sebelumnya. Jadi orang asma itu bukan pertama kali ini sesek. Saya pernah sesek. Jadi kita tanyakan gini, pernah sesek nggak seperti ini sebelumnya? Punya sakit paru nggak sebelumnya? Oh sudah punya, memang biasa saya sakit asma. Oh ya sudah. Bisa nggak orang asma atau orang tuanya orang tua yang mungkin punya sakit seperti orang tua Ibu lendir kena COVID? Bisa. Jadi orang asma dengan PPOK kena COVID bisa, sangat bisa. Semua orang bisa kena COVID kok sekarang. Nah itu biasanya juga sesek, sekarang dia ditambahi batuk, demam, sakit tenggorokan yang tidak COVID. Itulah peranan diagnostik dari swab PCR. Sekarang ini semua orang yang batuk, pilek, panas nggak di swab sih. Jadi itu jawabannya. Kalau itu orang itu tidak pernah sakit kayak saya, gini nggak pernah sakit apa-apa, tiba-tiba panas, batuk, sesek. Kalau zaman sekarang ini, hari-hari ini ya mikirnya COVID, Bu. Nggak bisa, tapi bisa double nggak asma? Ya beruntung lah, beruntung apa malang ya nasibnya, asma, PPOK ditambah COVID bisa.
Jadi jawabannya harus pertanyaan, apakah pernah gitu sebelumnya gitu. Pernah mengalami seperti ini? Nggak pernah, baru sekarang ya ini COVID gitu. Pernah sebelumnya, sudah sering tahunan sejak kecil dia sesek, batuk, lendir, itu sebelumnya asma. Tapi bisa nggak asma plus COVID sekarang? Bisa, jadi jangan dikira kalau itu asma dia pasti asma nggak COVID. Enggak, asma plus COVID, stroke plus COVID, hamil plus COVID, sakit jantung plus COVID. Sekarang itu COVID itu istilahnya bahasa Jawa itu mencok, Bu. Jadi di semua orang tuh yang tadinya masuk rumah sakit bukan karena COVID, itu di swab COVID, karena saking banyaknya orang COVID di sekitar kita, saking masifnya penularan, itu sudah hampir semua orang banyak yang kena. Jadi orang itu marahnya ke rumah sakit, makanya kenapa ada hoax, kayak ini stroke kok dibilang COVID, dia bilang gitu, dia marah kan. Pasien saya itu marah loh ke saya. Ini sakit jantung kok dibilang COVID, terus saya guyonan gini, enggak itu COVID-nya mentlok aja Bu, mentlok. Nanti bentar lagi ya hilang COVID-nya. Nanti sakit jantungnya tetap, COVID-nya yang hilang. Baru dia bisa terima. Jadi ini periode yang sangat kritis di mana COVID ini sudah begitu luas, semua orang yang masuk rumah sakit akan disaring untuk taruh COVID apa tidak COVID. Oke. Gimana Bu? Jawaban saya udah bisa dipahami? Bisa dipahami. Satu lagi boleh nggak, Dok? Ya. Ya, ini minta maaf waktu saya sakit itu, tapi ini kan sudah negatif gitu ya. Nah, itu saya disarankan untuk pakai NaCl yang infus itu, maaf, untuk dibersihkan di bagian hidung, lalu kemudian kumur dengan betadin kumur. Apakah itu efektif untuk menghilangkan virus itu gitu loh, Dok? Kalau sudah masuk mungkin enggak, Bu. Kalau sudah masuk mungkin enggak, karena virus yang baru berdampak itu kalau sudah masuk di mukosa, dia akan berikatan, dia masuk ke dalam sel, terus dia memperbanyak diri kalau sudah masuk sel. Kalau awal-awal kemungkinan, berapa efektivitasnya saya belum pernah baca penelitiannya. Kalau Ibu misalnya rutin, Ibu mau coba gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sakit COVID, sudah masuk, sudah kena, ya udah masuk sel virusnya. Oh, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ini anaknya mana? Coba dilihatkan anaknya dulu, masuk mamanya terus. Anaknya relawan, Dok. Nanti anaknya mau jadi relawan. Kayaknya direkrut aja deh jadi program isoman. Mana jadi anaknya? Saya lihat anaknya. Mana Bu anaknya? Sudah, Joseph ya, masuk relawan, Dok. Ya. Josephnya mana coba? Semester 2, dokter. Nanti ketemu dokter di semester 4. Ya, boleh. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Iqbal, dokter. Terakhir. Ya. Monggo Mas Iqbal. Terima kasih, Dok. Saya mau tanya terkait city value, Dok. Ada kondisi di mana city value-nya itu rendah, tapi hasil PCR-nya itu negatif. Itu penjelasannya seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Loh, nggak bisa deh. Itu pasti dari lab yang beda. Kan lab itu pasti menyantumkan nilai city value dulu, baru kesimpulan negatif apa enggak. Kalau dia tulis gen E 33, dan ini ORF ADRP 35, terus pasti kesimpulan paling bawah positif. Jadi misalnya ada lab ini dia periksa 3 gen, dari 2 gen negatif, 1 gen positif, dia pasti kesimpulannya tulisannya positif. Nggak ada tulisannya PCR negatif tapi gen ini positif, nggak mungkin. Itu kecuali kamu periksa di 2 lab, di 1 lab ini negatif, 1 labnya positif, gitu, nggak mungkin. Terus pasien sering tanya gini, oh ya saya lupa tadi namanya, nggak ada kaitannya antara city value sama derajat berat penyakit. Kamu perlu balik lagi ya. Kalau city value itu kan ditemukan waktu dia menemukan segmen dari virus, tidak selalu the whole virus. Makanya kadang kita sudah 2 minggu tapi swabnya masih positif karena itu sisa-sisa dari virus tadi. Virus dibilangin 4 city value itu tadinya apa sih? Ada yang kemarin sudah dapat pelajaran belum? City value itu apa? Belum, Dok. Hah? Sudah ya? Belum. Sudah. Jadi belum sampai ke city value. Caranya meriksa itu kan dia ke swab, dia masukkan di kapas kan ke hidung kita sama ke tenggorokan kita, terus diproses, terus diekstraksi, diambil antigennya. Nah, dimasukkan mesin, terus dia punya cetakannya untuk mengenali, oh ini cocok ya dengan virus gen apa. Nah, 40 itu artinya city value itu cycle threshold. Jadi berapa kali dia digandakan, berapa kali istilahnya mesin itu diputar. Kalau digandakan 20 kali, 15 kali sudah ketemu, berarti virus itu banyak. Makanya namanya city value-nya 15. Kalau 15 digandakan 15 belum ketemu, diputar lagi sama dia, digandakan lagi.
terakhir sampai 40 batasnya, 40 diputar nggak ketemu ya sudah dianggap negatif. Itu aslinya cycle threshold. Jadi kalau CT value-nya 15 berarti itu kadarnya masih banyak kadar virusnya. Kalau 40 ya kita ambil cut off-nya negatif. Pada yang pandemi kali ini saya nemu, yang Januari lalu waktu saya sakit, itu saya nemukan orang yang masuk rumah sakit, kebanyakan CT value-nya tuh 28, 31. Kalau yang sekarang, ini 15, 16, di bawah 20 jarang saya ketemu 30. Berarti apa? Satu, virus ini replikasinya cepat ya. Jadi dari hari keberapa waktu kita ketemu orangnya sudah, kalau dulu maksudnya gini, dulu tuh udah kena virus di hari tanggal 1 gitu ya. Lama gitu, gejalanya baru agak berat di tanggal 14, 15. Jadi orangnya waktu ketemu dokternya waktu gejalanya berat, dia virusnya sudah hampir hilang. Makanya nggak ada kaitannya loh ya, CT value sama beratnya penyakit itu. Kalau sekarang ini saya ketemu orangnya berat-berat yang sudah sesek, itu CT value-nya cuma 16, 17, 20. Jadi memang ini mungkin lebih ganas ya, mungkin lebih replikasinya lebih banyak dan lebih ganas. Nah, kalau pasien itu ribut sama CT value, jangan ribut sama CT value dan jangan meremehkan ya, jangan dikira kalau CT value 30, 28 orangnya enggak apa-apa. Kan saya udah bilang. Orang menjelek itu bukan dari jumlah virus, dari respon tubuh. Nah, itu baru terjadi di 7 hari kedua. Jadi CT value-nya udah tinggi, udah mau negatif. Dia baru cesek loh. Saya kemarin ketemu yang sudah negatif, baru sesek, baru masuk rumah sakit sudah negatif. Jadi dia kan sudah lewat itu. Sakitnya sudah kemarin-kemarin, kenapa baru sesek sekarang? Nggak tahu saya. Ini yang agak aneh. Jadi sudah negatif, hampir negatif, baru mulai sesek. Kejadian. Jadi nggak ada kaitannya. Karena yang jadi patokan yang bikin jelek itu respon tubuh sendiri. Itu nggak bisa diprediksi dengan monitor ketat saturasi tadi saya bilang itu. Kalau di rumah sakit kan difoto. Tapi paling gampang itu lihat saturasi sama lihat padanya orang kok. Kalau tiap hari saya ketemu pasien tak lihat gini, loh kemarin ngomong masih lancar, hari ini ngomong udah terengah-engah, itu berarti tambah jelek. Kemarin nggak apa-apa, ini batuk terus sambil ngomong satu patah-patah, batuk terus, itu biasanya berarti. Makanya perlu kita telekonsultasi sambil ngomong gini, kita lihat mukanya. Kita ajak omong, kita lihat dia batuk-batuk. Memang paling ya jam terbang sih. Kalau kayak baru mulai ya memang nggak pernah lihat pasien di rumah sakit ya agak susah. Memang nggak bisa disamakan kayak yang saya yang udah lihat ribuan, ratusan kayak gitu. Mungkin dari lihat aja, oh ini COVID kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Kamu kan punya bekal kedokteran dibanding orang awam yang panik, itu memang harus didampingi. Ada satu lagi dari Mas Aji, silakan. Tadi raise hand. Ya, dokter, selamat malam, Dokter Susan. Saya Aji, dok. Mau bertanya, dokter. Jadi banyak selain keluhan sesak nafas dan pernafasan, itu banyak di sekitar itu keluhannya gejala GI, dokter. Misal kayak mual, muntah, diare, kayak gitu, dok. Itu sebenarnya seberapa banyak sih, dok, yang dokter temui yang COVID positif itu dengan gejala GI? Kemudian pendekatan terapi klinis COVID dengan gejala GI itu apa yang perlu dilakukan? Apalagi misal ini untuk pendampingan isoman gitu, dok. Mungkin kan karena pasien jadi cenderung tidak mau makan, mual, muntah, jadinya kayak kurang asupan gitu, dok. Itu yang disarankan seperti apa ya, dok? Jadi kalau saya ketemu sering, Dek. Jadi pasien gejala COVID itu rata-rata ada GI-nya dikit-dikit, mual, yang berat itu sampai muntah-muntah sama diare. Saya sendiri ngalami waktu saya COVID juga diare, terus nggak ada nafsu makan karena beberapa itu ini agesia, jadi hipogesia. Jadi rasanya makanan itu aroma dari rempah-rempah itu nggak terasa. Saya makan ayam cuma terasa sebagai barang padat. Beberapa ngalami, kayak saya ngalami asin. Jadi masakan biasa itu jadi asinnya 3 kali lipat. Jadi saya nggak doyan makan. Waktu awal-awal itu nggak doyan makan. Jadi sekarang saya lihat pasien-pasien gini, jangan dikasih makanan yang berat menurut saya. Jadi apalagi orang sesek ya, kamu lihat ya, pasien kalau sesek gini, boro-boro makan ya, untuk nafas saja dia nggak bisa. Jadi jangan dikayak stik ayam goreng satu ya, gimana mau hanya nafasnya dia sesek. Jadi makanan yang hari-hari biasa buat kita enak kayak stiknya Bon Cafe, nasi padang itu nggak doyan. Saya dikirimin nasi padang kalau saya sakit COVID nggak saya makan mungkin awal-awal. Nanti seiring perjalanan waktu gejala GI-nya hilang, Dek. Dan saya bilang minggu kedua waktu seseknya muncul itu gejala GI-nya biasanya sudah hilang itu.
Kalau terapinya ya terapi simptomatik. Kalau misalnya sakit mah, dia punya obat apa? Kamu mesti tanya gini, kamu ada obat apa sih di rumah? Obat sanma, obat promak, ya udah minum aja itu dulu kalau pergi. Kalau mau beli obat ya kayak omeprazol, obat muntah kalau ada. Tapi sekarang masalah pakai itu, beli obatnya gimana caranya kalau nggak ada resep? Iya kan, Dek? Nah, itu pasti dia tanya ke kamu lah. Dokter bisa ngeresepi, pasti kamu dikira dokter dan suruh buka resep. Ya nggak bisa kan, dia harus dari konsul atau keluarganya ke rumah sakit itu. Nah untuk makanan, kalau menurut saya nggak bisa makan berat, jadi nggak usah dikirimi yang angel-angel ya. Menurut saya itu makan yang ringan-ringan, yang cepat, yang seruput-seruput, yang rasa-rasanya kalau awal-awal waktu saya sakit, saya cuma doyan bubur sumsum yang kayak bubur Madura itu yang dikasih bubur Jawa yang dikasih gula merah. Kita cari makanan yang cepat dimakan, tidak butuh effortless dan nggak terlalu rame ya. Kamu tahu makan Padang itu kan bumbunya bawah ya kita rasanya ya. Itu mungkin perutnya mungkin nggak bisa nerima kalau kayak gitu. Jadi makanan yang ringan-ringan menurut saya kayak bubur sumsum, bubur sagu, kayak gitu bubur itu yang cepat makanya tapi diulang-ulang lah kan nggak cukup tuh kalorinya. Iya makanya diulang-ulang. Mau minum susu boleh nggak? Boleh kalau nggak diare. Enterasol pada beberapa pasien yang nggak bisa makan memang dikasih susu aja tapi dengan frekuensi lebih sering ya nggak cukup 1 gelas sehari harus 6 kali 100 kayak gitu. Memang harus diperhatikan ada pasien yang sakit tuh asupannya. Kamu bayangin ya ada pasien yang nafasnya kayak gini. Kayak saya ini 40 kali per menit kayak gini. Nah itu energinya dari mana? Udah nggak mau makan, terus keluarganya ya diemin aja. Jadi kita mesti tanyakan untuk pasien-pasien yang sesak satu lagi saya tidak lupa. Belum kamu tanyakan dikasih makan apa, asupan nutrisinya. Jangan dikasih makan sayur bayam sama jangan asem loh, Dik. Nggak bisa makan sayur, nanti tambah aspirasi sayur. Jadi kalau pasien itu jangan dikasih sayur. Saya punya pasien makan bayam meninggal waktu saya sekolah dulu, jadi kapok saya. Jadi kalau pasien sesek, saya pasti buka kotaknya, saya lihat makanannya apa. Kamu kasih kentang dilumatkan, boleh yang gampang-gampang yang effortless, tahu effortless ya. Kalau Padang itu kan rendangnya aja kamu gigitnya aja setengah mati. Iya, nggak bisa deh. Untuk nafasnya nanti jangan-jangan belum selesai ngunyah, dia udah telan gini, tambah aspirasi, tambah kecek di sini. Makanannya gampang kayak energen, kayak sereal yang pakai susu. Kalau perutnya bisa nerima susu ya, pokoknya gampang effortless dan diulang-ulang. Iya, ada asupan yang gampang yang nggak pakai tenaga, makanya ya kan nggak cukup diulang-ulang, maksudnya diulang-ulang itu 2 jam 3 jam sedikit makan tapi sering gitu ya, Dok. Iya. Itu perhatikan betul-betul ya, jangan sesuatu itu dikasih nasi Padang sama sayur bayam terus urap-urap loh, Dik ya. Memang buat orang lain urap-urap enak, nggak bisa loh ya. Nanti bisa aspirasi. Kalau itu saya ketat loh. Saya kalau keliling kemana kita buka loh kotaknya sama saya. Dikasih nasi gitu yang kering gitu makin nggak bisa makan pasien seperti itu. Kamu suruh kasih yang lembek anget sering-sering gitu aja. Ya, siap. Terima kasih, Dokter. Kalau mau kasih sayur potong kecil-kecil, lembek. Iya, Dok. Oke. Terima kasih, Dok. Baik. Kalau diare ya kasih obat diare biasa. Biasanya mampet sendiri kok. Paling cuma 1-2 hari aja kok diare itu. Oh iya. Antivirus juga enggak ini ya, Dok, yang enggak wajib juga ya, Dok. Tergantung harinya, tergantung duitnya. Makanya kamu waktu telekonsul itu kamu kan bisa lihat rumahnya, Dek. Rumahnya di mana? Kamu pas aja beli Favipiravir loh, harganya loh 1 juta. Yang sakit itu 1 rumah. Bapak Ibu anaknya 3. Berapa juta? Iya, karena nanti sama mereka dibagi. 10 nggak efektif. 1 orang harus 40 tablet. Siap, Dok. Jelas, Dok. Terus gini ya, kalau kamu mau bikin satu, kamu harus pikirkan skenario kalau kamu sendiri panik. Kamu bisa panik loh lihat pasien yang sesek di telekonsul ke kamu. Kalau kamu panik ya kamu catat aja pertanyaannya, terus kamu bilang aja nanti saya tanyakan dosen saya ya, nanti saya hubungi lagi gitu caranya. Jangan kamu tiba-tiba matikan loh, Dek. Nah, kalau panik tengah-tengah lihat orang bungkus gitu gimana telekonsul ke kamu? Kalau semester 2 ya kan? Oke, itu. Baik, Dokter. Ya, cukup ya, Ci ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Apa sih Bu mau mulai terjun ini? Dokter, ini kita sudah ada beberapa orang yang di dalam grup WA yang mereka diidentifikasi mereka ada gejala, terus mereka join grup kalau mau ikut pendampingan seperti itu. Jadi ya rasanya kita sudah mulai siap ini, Dok, dengan pembekalan dari Dokter Susan yang komprehensif.
terutama red flag-nya ya dok ya. Jadi fase-fase terparahnya itu kan 1 minggu pertama nih dokter. No. 1 minggu kedua Bu, minggu kedua bukan 5 hari pertama. Kalau pengalaman saya 5 atau 7 hari kedua masuk di 5 hari keduanya, bukan hari pertamanya. 5 hari kedua. Jadi Oh, kalau iya, fase replikasinya? Replikasi 7 hari, terus masuk minggu keduanya itu yang hiperinflamasi. Oh ya dok. Jadi antara hari ke-3 sampai ke-10 ya dok ya. Ya kalau sudah masuk ke-5, ke-7 itu sudah mulai harus warning. Jadi red flag-nya itu tadi ya dok ya, pulse oximeter, terus kemudian demam, ya, terus frekuensi napas meningkat. Makanya kalau Anda tanya ini hari keberapa? Pertanyaannya harus hari keberapa dulu? Ini sakit hari keberapa? Sudah mulai berapa hari itu untuk menentukan, waduh ini di mana ya kita mulai waspada apa enggak? Nggak apa-apa, Anda praktek aja. Nanti kan Anda kalau nggak tahu kan Anda bisa tanya saya lagi. Kamu jangan bilang tapi ya dok ya, jangan bilang mau ditanyakan dokter susah. Wah, nanti orang-orang yang tidak saya terima telekonsul dapat itu. Enggak dok, enggak ya. Anda nggak bisa kalau dok ya. Nggak bisa nulis obat, nggak bisa nulis rumah sakit ya. Wis itu loh. Betul dok. Ya itu juga yang saya akan sampaikan nanti karena itu memang di luar kontrol kita. Saya kemarin juga sempat frustasi ya sudah akhirnya ya seperti dokter Susan tadi bilang. Ya kita berdoa. Ya kalau memang kayak saya telekonsul kan saya bantu ya udah waktu KTP-nya saya daftarkan, nanti dapatnya nggak tahu berapa hari keburu meninggal nggak, kadang-kadang iya, kalau menurut saya sih kadang-kadang mungkin nggak nutut juga sih. Iya. Gitu ya. Anda mesti siapkan mental tuh ya kalau telekonsul ya, kan akan melihat orang yang sosok kayak gitu. Baik dokter. Dokter, apakah dokter berkenan jika nanti kita kirimkan linknya untuk join ke isoman itu kepada dokter? Saya baca apa gimana? Kalau baca udah nggak sempat ya. Saya baca udah nggak sempat. Jadi itu link untuk invite Jadi misalkan kalau dokter terlalu banyak pertanyaan, itu link itu di-scan gitu aja, tinggal mereka langsung connect ke grup isomannya UC. Betul ya anak-anak ya? Maksudnya gimana? Jadi saya baca pertanyaannya orang-orang gitu? Enggak dok. Jadi saya titip dokter linknya WA grup untuk pasien isoman itu dok. Oh, jadi kalau pasiennya harus saya sebarkan ini loh kamu konsultasi. Ya daripada dokter direpoti sekali. Nanti kalau misalkan telekonsul kan kita konsulkan juga dok. Jadi kalau yang pertanyaan ringan-ringan biar buat adik-adik ini juga berlatih gitu dokter maksud saya. Ya, oke. Saya rasa juga perlu memang berlatih. Ya. Oke, ya. Nanti terima kasih banyak dokter. Ya, waktunya dokter. Waktunya istirahat. Saya kepingin tahu coba sebenarnya kalau Anda sudah jalan kapan-kapan saya ingin tahu sih. Kamu diundang saya lagi malam-malam gini saya pengen lihat. Saya boleh pengen dokter. Tahu gimana di masyarakat itu orang-orang COVID. Ya. Oke. Kami juga berterima kasih sekali dokter menyempatkan waktu di tengah-tengah sibuknya dokter praktek dan hektik ya dok ya. Ya nggak apa-apa. Sama ini ya mungkin Anda siapkan diri bersenjatai dengan daftar ke orang saya beli oksigen di mana, jawaban saya cuma satu. Di Google, saya bilang Google ya. Saya persewaan oksigen. Anda perlu jawab itu. Oh ya satu lagi sama kalau nggak ada oksigen kita sebetulnya ada pilihan oksigen konsentrator, tapi itu juga sama-sama mahalnya harus di toko dan tahu ya oksigen konsentrator pernah tahu ya? Ada, kemarin ditunjukkan sama dokter. Coba anak-anak suruh Google ya, kamu bersenjatai dengan daftar oksigen sama itu tadi apa namanya? Obat, link oksigen tempat konsentrator. Beli obat itu, terus Anda punya idea nggak berapa harga oksigen itu sama sewa-sewanya? Ada yang sampai 6 jutaan kapan hari dok? Loh, itu oksigen konsentrator. Oksigen biasa 6 juta. Waduh, iya kak? Betul dok, iya ada yang sampai jual segitu dok. Wah, ini ya. Manfaatkan sekali orang-orang ini kok. Betul, memancing di air keruh ya dok. Iya, ya sudah lah. Ya sudah nggak apa-apa deh. Cuman kamu dampingi gitu. Paling orang tanya beli di mana oksigen, beli di mana. Kalau obat nggak bisa loh. Jadi harus daftar di rumah sakit mau telekonsul mau apa, terutama antivirus. Nggak bisa dapat terapi. Oke. Ya. Terima kasih banyak dok. Caca mungkin bisa dibantu screenshot. Oh ya baik dok. Izin foto ya dok. Bagi yang tidak berhalangan mungkin bisa on cam untuk foto.
Ini namanya Caca, ta? Ya, Siapa, Dok? Tapi kalau mahasiswanya cakep, pastinya terhibur ya. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah dok. Oke, Ya, malam. terima Hati-hati. kasih banyak dokter ya. Ya, oke. Terima kasih, selamat istirahat dok. Oh, belum nih, belum selesai. Oke, kasih. Belum selesai. Iya dokter. Ya, oke. Terima kasih ya adik-adik, selamat istirahat. Dokter, Ya, sampai aku ketemu minta besok. ini ya, apa Amin. videonya yang senam itu mungkin bisa dikasihin pasien-pasien yang isoman. Saya juga mau minta yang video senam. Oke, dokter.